Tanyakan padanya di mana Pangeran Agung Ciwen, tanya Fang Yize. Kultivator yang baru saja terbunuh itu jelas bukan Pangeran Agung Ciwen. Pangeran naga sejati tidak akan pernah mati sesenyap itu. Setidaknya dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membebaskan Tian Dupo. Di bawah sana Di Yi tampak semakin bingung. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Dia sedang mencari 3 elemen dunia bawah. 3 elemen dunia bawah. Fang Yize tertegun dan menatap semua orang. Adakah yang tahu apa itu 3 elemen dunia bawah? Semua orang saling berpandangan dengan bingung, bahkan pedagang bintang yang berpengetahuan luas itu menggelengkan kepalanya. Mengapa dia mencari 3 asal-usul dunia bawah, tanya Dewa Bintang 3 Harta. Putra Mahkota Agung Ciwen telah gagal menembus penghalang nadi spiritualnya runtuh. Istana ungunya mulai menyusut, nyawanya tergantung pada seutas benang. Tak tertolong ia telah meraih secercah harapan dari bara api ilahi. Kesempatan apa, tanya San Bao Xingjun cepat-cepat. Tidak tahu. Penguasa Bintang 3 Harta Karun mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Di Yi terus berkata tidak tahu. Sepertinya dia tidak tahu banyak. Setelah beberapa saat, penguasa Bintang 3 Harta Karun mengangkat kepalanya dan berkata, cukup. Dia sudah tidak berharga lagi, kata Su Tang. Su Etu, selesaikan karmamu. Jangan membuat kesalahan lagi kali ini. Fang Yize menghela napas, lalu perlahan berjalan menuju Di Yi. San Bao Xingjun mengangkat tangannya untuk memanggil kembali kuku pencabut jiwa, dan tatapan mata Di Yi yang teralihkan kembali normal. Namun, sebelum ia dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas, tangan Fang Yize telah mencengkeram dadanya dengan ganas dan menembus jauh ke dalam tubuhnya. Garis-garis darah kecil muncul dari luka, seperti jaring laba-laba, menutupi lengan Fang Yize. Saat kemampuan spiritual Fang Yize diaktifkan, garis-garis darah tersebut meresap ke dalam kulit Fang Yize dengan sangat cepat, dan wajah Fang Yize perlahan memerah. Tubuh Di Yi berkedut hebat beberapa kali, lalu perlahan-lahan melunak. Helan Fei Qiong perlahan melayang ke depan, melayang di atas urat mineral, dan diam-diam mengamatinya. Apakah ini tambang Xuanji? Benar, Ding Hai Xingjun berjalan beberapa langkah ke sisi urat biji. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, dan ujung jarinya menusuk dalam-dalam ke urat biji seperti paku baja. Lalu ia dengan paksa memisahkan sepotong biji. Senyum puas muncul di wajahnya. Lihatlah titik-titik cahaya di sini. Masing-masing berpotensi menghasilkan Xuanji. Pada saat ini, gelombang kejut kekuatan spiritual yang dahsyat datang dari tambang di kedua sisi, dan tampaknya banyak biksu datang ke sini. Helan Fei Qiong melihat sekeliling dan berkata lembut, Tianmo dan aku akan menjaga sisi ini, dan kalian menjaga sisi lainnya. Bertahan saja tidak ada gunanya. Ding Hai Xingjun mengerutkan kening. Kita tidak punya energi untuk menambang biji. Lagi pula, garis keturunan naga sejati sekarang terbagi menjadi 8 cabang, dan mereka semua saling bergantung. Jika mereka tahu tambang itu ditempati, mereka pasti akan mengirim pesan ke sekte naga sejati lainnya. Jadi kita punya waktu paling lama 2 hari. Jangan lupa, Pangeran Tertua Ciwen belum muncul, kata Fang Yize perlahan. Su Tang tiba-tiba melayang, lalu mengayunkan pedang ajaibnya dan menghantam urat mineral tersebut. Dengan suara keras, urat mineral setebal lebih dari 10 meter itu terbelah menjadi 2 bagian, dan kerikil berterbangan kemana-mana. Di lapisan batuan yang terbuka, terdapat sebuah pintu masuk gua yang gelap, yang lurus ke atas dan ke bawah, memanjang jauh ke dalam inti bumi. Aura dingin terpancar dari gua, bahkan membentuk lapisan es di urat mineral. Qianji, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di sini. Su Tang menatap pintu masuk gua dan berkata dengan lembut. Apa yang akan kamu lakukan? Helan Fei Qiong samar-samar merasakan niat Su Tang, tetapi dia masih ingin bertanya dengan jelas. Aku akan mencari Pangeran Tertua Ciwen, kata Su Tang. Ibel, jangan ambil risiko. Oke. Ding Hai Xingjun ragu-ragu. Pangeran Tertua Ciwen sedang mencari 3 elemen Herward dan tidak punya waktu luang. Ini kesempatan sempurna kita. Lagi pula, dia sudah dalam bahaya, jadi kenapa kita repot-repot memprovokasinya? Bisakah kau jamin dia tidak akan keluar, tanya Su Tang? Dilihat dari fluktuasi aura di dalam, Pangeran Ciwen pasti terkekang oleh sesuatu. Seperti kata pepatah, seranglah selagi dia lemah. Jika kita tidak bertindak sekarang, dan menunggu dia pulih, kita akan berada dalam masalah. Terserah kamu. Helan Fei Qiong berhenti sejenak dan berkata, hati-hati. Jangan khawatirkan tempat ini. Kita bisa mengatasinya. Baiklah. Su Tang melompat ke dalam gua. Tunggu sebentar, kata si Xiaoru buru-buru, aku akan pergi bersamamu. Kau Ting Mahadewa, kami butuh bantuan di sini, jawab Su Tang dengan nada tegas, lalu ia membentangkan sayap ibelnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau, dan langsung terjun ke dalam gua. Jauh di bawah tanah, terdapat dunia yang luas dan sunyi. Angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menderu dan menerjang hutan belantara. Tak ada tumbuhan atau serangga terbang di sini, dan tak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di tengah angin yang begitu dingin hingga dapat membekukan jiwa. Namun, di tengah hutan belantara,
berdiri sebuah lonceng besar, dan di atas lonceng itu berdiri 3 biksu, 2 pria dan 1 wanita. Biksu di tengah adalah seorang pria tua bertubuh tegap dan berpenampilan berwibawa. Rambut dan janggutnya sudah memutih, dan ia tampak sangat lesu. Di sebelah kanan berdiri seorang pria parubaya, dan di sebelah kiri seorang wanita yang sangat cantik. Ada yang aneh pada lonceng raksasa itu. Angin dingin yang bersiul jelas membawa kekuatan yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya, tetapi begitu berada dalam jarak 100 meter dari lonceng, lonceng itu akan lenyap tanpa jejak, seolah-olah telah diserap oleh sesuatu yang entah dari mana. Tuan, jangan ambil risiko, kata wanita itu lembut. Jika aku bisa menjagamu tetap hidup, mungkin ada kesempatan untuk meredakan kemunduranmu. Kultivasimu masih dangkal, dan kau tak bisa membantuku saat ini. Pria tua itu tersenyum getir, tetapi hanya tersenyum 2 kali, dan raut wajahnya menjadi kaku. Kemudian ia perlahan membuka mulutnya dan memasukkan ujung jarinya ke dalam mulut. Ketika ia menarik kembali ujung jarinya, sebuah gigi abu-abu muncul di ujung jarinya. Pria tua itu tampak sangat tertekan. Mengingat status dan kecanggihannya, fakta bahwa ia membiarkan emosinya begitu nyata membuktikan bahwa pikirannya kacau dan ia bahkan kehilangan kendali diri. Kemudian, lelaki tua itu memamerkan gigi-giginya dengan penuh kebencian. Sepertinya ia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Selain gigi-giginya, beberapa kukunya juga ikut tercabut dan jatuh menimpa lonceng raksasa itu, hancur berkeping-keping. Sudut mata pria parubaya itu berkedut, dan wanita yang sangat cantik itu mendesah pelan. Tubuh lelaki tua itu telah membusuk secara ekstrim, bagaikan pohon yang tak pernah disirami air hujan selama bertahun-tahun. Bahkan gigi dan kukunya pun menjadi kering dan rapuh. Kini hanya giginya yang rontok secara spontan. Apa yang akan rontok selanjutnya? Sayangnya aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mungkin paling lama 1 atau 2 hari. Pria tua itu mengerutkan kening, dan otot-otot di sekitar alisnya sedikit menegang. Alisnya mulai patah dan rontok seperti debu. Yan Meng Xingjun, kenapa kau belum sepenuhnya menyerap energi kematian? Mungkinkah kau masih meragukanku? Guru, beraninya aku wanita yang sangat cantik itu buru-buru membela diri. Baru saja, ketika aku sedang berlatih teknik spiritual, seorang kultivator yang bersembunyi di balik angin gelap tiba-tiba menyerangku, dan aku gagal. Kali ini, aku siap. Jika kultivator itu berani menyerang lagi, aku akan menghabisinya di tempat. Jangan dirusak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan kultivator, tapi 3 Yuan Herald. Aku ingin menggunakan 3 Yuan itu untuk menggantikan istana unguku. Bisakah istana ungu digantikan oleh harta spiritual? Wanita yang sangat cantik itu tercengang. Kau tidak mengerti, kata lelaki tua itu, bahkan kerangka pun bisa didewakan, jadi mengapa 3 elemen tidak bisa menggantikan istana unguku? Kerangka bisa didewakan? Apakah guru sedang membicarakan tentang para kultivator yang sudah mati? Pria parubaya itu terkejut. Benar, ketika kau mulai berkultivasi, meskipun mereka sudah sepenuhnya musnah, kau seharusnya sudah mendengar beberapa rumor. Pria tua itu berkata perlahan, pada saat itu, semua kultivator tidak terbagi menjadi manusia, ibel, atau monster. Hanya ada 2 kubu, satu untuk kultivator yang masih hidup, dan yang lainnya untuk kultivator yang sudah mati. Tuan, apakah Anda ingin menjadi seorang kultivator mati? Suara pria parubaya itu sedikit bergetar. Aku tidak bisa terlahir kembali, jadi aku hanya bisa menerima kematian. Pria tua itu menjawab perlahan, sebenarnya, para penggarap kematian tidak semenakutkan yang kau kira, dan mustahil bagi kami untuk menghabisi semua penggarap kematian di wilayah bintang. Tapi Yan Meng, apa kau tidak tahu apa itu penggarap kematian? Aku tidak tahu. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Tapi kau jelas punya lonceng kematian dan strategi hidup matimu. Pria tua itu berhenti sejenak dan berkata, sudahlah, jangan bahas ini. Istirahatlah sejenak, lalu serap energi kematianmu. Kali ini, aku akan membantumu. Saya mengerti, tuanku. Wanita cantik itu menjawab, lalu perlahan duduk bersila di atas lonceng pemakaman, memejamkan mata, dan mulai mengatur napasnya. Mata pria parubaya itu mulai berkedip, tetapi ia tetap menundukkan kepalanya. Pria tua yang berdiri di depannya tidak menyadari ada yang aneh pada dirinya, tetapi wanita cantik itu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba membuka matanya pelan-pelan dan menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu juga menatapnya. Tatapan mereka berdua bertemu sesaat, lalu mereka berpisah. Pada saat ini, cahaya hijau yang sangat menyilaukan muncul dari langit di atas bumi, berputar setengah lingkaran, lalu terbang ke arah sisi ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tuan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Pria parubaya itu berkata dengan bersemangat, saya akan naik dan melihatnya. Itu tidak perlu. Pria tua itu melirik lampu hijau dengan tenang. Tempat ini dipenuhi energi kematian. Makhluk hidup apapun yang masuk akan langsung terkorosi. Bahkan aku tidak berani gegabah. Aku hanya berhasil masuk dengan bantuan lonceng kematian Yan Meng.
Jangan pedulikan dia. Dia sudah mati. Pria parubaya itu tampak sedikit cemas. Ia tampak ingin pergi dari sana, tetapi ia tidak menemukan alasan yang tepat dan tidak berani bergerak. Wanita cantik itu membuka matanya lagi. Tangannya tampak terus-menerus melakukan gerakan spiritual, tetapi saat ia melakukannya, ujung jari tangan kanannya dengan cepat menulis dua kata di punggung tangan kirinya. Kesunyian. Setelah selesai menulis, wanita cantik itu melirik pria parubaya itu dengan tatapan ingin tahu. Pikiran pria parubaya itu kacau balau. Ia berjuang cukup lama dan akhirnya mengangguk pelan. Orang tua itu adalah tuan mereka dan pangeran tertua dari garis keturunan naga sejati. Sekalipun mereka punya 800 nyali, mereka tak akan berani melawan. Pembungkaman di sini merujuk pada takdir mereka. Cahaya hijau di kejauhan masih beberapa ribu meter lagi. Seperti dugaan lelaki tua itu, begitu cahaya hijau mendekati ladang, angin gelap yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan nyamuk yang mencium bau darah, bergulung ke arah cahaya hijau dari segala arah dan melahapnya dalam sekejap. Pria parubaya itu menunggu sejenak, dan ketika dia melihat lampu hijau itu tidak lagi mengeluarkan suara, dia melupakan masalah itu dan berpikir dalam hati. Su Tang, yang berubah menjadi cahaya hijau, awalnya tidak menyadari kekuatan angin dingin. Ketika angin dingin mencapai tubuhnya, ia menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin menghindarinya, tetapi mendapati tubuhnya menjadi sangat kaku, seolah-olah pembuluh darahnya membeku, dan sirkulasi kekuatan spiritualnya juga terasa sangat lambat. Udara dingin itu mengabaikan kesadaran pelindung tubuhnya dan penghalang kulitnya, dan langsung menyerbu tubuhnya. Su Tang secara naluri ingin pergi secepat mungkin, tetapi semakin dia mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, semakin kuat pula rasa dingin yang menusuk tulang itu. Meskipun Su Tang dalam bahaya, pikirannya tetap jernih. Sejak istana ungunya hancur, ia seolah kehilangan kendali atas emosinya, atau dengan kata lain, kehidupan mekanis yang telah menyatu dengannya mulai memegang kendali. Hembusan angin suram itu terasa sangat mirip dengan sesuatu yang lain. Su Tang mengeluarkan lonceng jahat Dayan dari cincinnya tanpa ragu. Saat lonceng jahat Dayan muncul, energi yin yang menyelimuti sekelilingnya berkumpul menuju lonceng jahat Dayan. Angin suram yang berhembus di sini adalah energi kematian. Jika ada makhluk hidup yang mendekat, energi kematian akan secara spontan mengikis vitalitas. Namun, vitalitas Su Tang telah lama terputus. Kini ia dapat bergerak bebas berkat kekuatan abu suci. Tanpa vitalitas, ia tak mungkin terkikis. Urat-urat spiritualnya membeku dan tidak memiliki kekuatan berbahaya. Hanya saja, Su Tang kesulitan bergerak saat ini. Setelah lebih dari 100 tarikan napas, wanita cantik itu perlahan berdiri dan melatih keterampilan spiritualnya. Tiba-tiba, lonceng besar di bawah kaki mereka berbunyi nyaring. Su Tang, yang terbungkus angin suram, hanya berjarak 1000 meter dari mereka, tetapi aura maut telah mengisolasi semua fluktuasi kekuatan spiritual. Ketiga biksu itu tidak pernah menyangka Su Tang masih hidup. Deru lonceng raksasa itu berubah menjadi aliran udara yang melonjak, menyapu ke segala arah, lalu berubah menjadi pusaran besar, berputar perlahan dengan lonceng raksasa sebagai pusatnya. Butiran-butiran keringat halus muncul di dahi wanita cantik itu, dan wajahnya tampak agak pucat. Ia berusaha keras melatih keterampilan spiritualnya, dan kecepatan pusaran itu pun mulai meningkat secara bertahap, sementara diameternya pun perlahan mengecil. Hembusan angin dingin tertarik paksa oleh lonceng raksasa itu, lalu berubah menjadi aliran udara yang tersebar dan menghilang ke dalam pusaran. Seluruh medan terpengaruh, bahkan angin dingin yang menyelimuti Su Tang pun perlahan mendekati pusaran itu. Tiba-tiba, 3 sosok redup melesat keluar dari angin suram, membawa fluktuasi energi spiritual yang kuat, dan menyerbu ke arah lonceng raksasa. Dilihat dari postur mereka, sepertinya mereka ingin bertarung sampai mati dengan lonceng raksasa itu. Bagus. Pria tua itu kegirangan dan berteriak memekakkan telinga. Namun, saat ia mengembuskan napas, beberapa giginya terlepas dari gusinya dan berubah menjadi titik-titik cahaya dingin yang melesat ke depan. Rambutnya yang sudah tipis pun hampir terpotong setengah dalam sekejap. Saat berikutnya, lelaki tua itu mengulurkan tangannya, dan energi berbentuk naga melesat ke atas dan menggelinding langsung ke arah salah satu sosok. Mata pria parubaya itu terbelalak lebar. Pangeran tertua Ciwen selalu mendominasi alam semesta dengan kemampuannya memindahkan gunung dan sungai hanya dengan satu tarikan napas. Energi naga yang dilepaskannya akan mengembun menjadi naga yang mengaum, yang sangat kuat. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan alam spiritual yang telah terbentuk pun tidak akan mampu menahan gempuran gunung dan sungai yang bergerak hanya dengan satu tarikan napas. Ia telah menyaksikan pemandangan langit dan bumi yang hancur berkali-kali, tetapi energi naga yang dilepaskan oleh pria tua itu sekarang berbeda dari masa lalu. Naga yang dipadatkan oleh energi naga itu sebenarnya adalah naga putih bertulang dengan rongga mata yang gelap dan dalam serta tulang naga yang mengerikan, yang semuanya menimbulkan ketakutan yang luar biasa baginya. Karena dia tahu apa maksud para kultivator yang mati itu, dan seperti apa dampak kembalinya para kultivator yang mati itu terhadap dunia kultivasi.
Mungkinkah sang guru telah jatuh menuju kematian? Boom, sosok redup itu terkena energi naga dan berubah menjadi manik-manik sebesar mangkuk laut. Sosok lelaki tua itu terbang bagai kilat dan mengulurkan tangan untuk meraih manik-manik itu. Tuan, hati-hati, wanita cantik itu memperingatkan dengan mendesak, dan kemudian dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan sihir spiritual, dan lonceng raksasa di bawah kakinya tiba-tiba melepaskan bayangan, yang dengan cepat meluas dan berubah menjadi tirai cahaya yang sedikit bergetar dengan radius ratusan meter, menutupi tubuh lonceng raksasa itu. Dua sosok lain yang melesat maju bertabrakan dengan tirai cahaya dan langsung terpental keluar. Pada saat ini, lelaki tua yang juga diselimuti tirai cahaya itu sekali lagi melepaskan kekuatan yang menggerakkan gunung dan sungai, merobek tirai cahaya berkeping-keping. Kemudian, ia terbang dan mengulurkan tangan untuk meraih manik-manik itu. Saat berikutnya, lelaki tua itu telah meraih manik-manik di tangannya, lalu berbalik dan menerkam kedua sosok lainnya. Wanita cantik itu hampir lupa melatih kemampuan spiritualnya, sementara lelaki tua itu sudah terlanjur keluar dari lingkaran perlindungan lonceng kematian. Tubuhnya terinfeksi energi kematian, dan saat ia terbang, potongan-potongan dagingnya terkoyak, memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Orang tua itu tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Mereka telah menghabiskan waktu lama di sini sebelum berhasil memancing tiga elemen dunia bawah. Tiga elemen dunia bawah awalnya bertransformasi dari para kultivator kuno yang telah mati dan memiliki kecerdasan mereka sendiri. Begitu mereka menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik, mereka akan bersembunyi di energi kematian lagi, dan rencananya akan hancur. Bum-bum-bum, energi naga meledak satu demi satu. Kedua sosok itu terdorong oleh tirai cahaya. Sebelum mereka sempat bereaksi, energi naga yang dilepaskan lelaki tua itu telah menyapu mereka. Kedua sosok itu tercabik-cabik oleh energi naga. Segera setelah itu, lelaki tua itu terbang mendekat, merentangkan cakar tulangnya yang telah kehilangan seluruh daging dan darahnya, dan meraih kedua manik-manik itu di tangannya. Tuan, Anda wanita cantik itu berteriak kaget. Ia bisa merasakan ketiga manik itu memancarkan aura kematian yang kuat. Dengan tingkat kultivasinya, ia tidak berani menyentuhnya dengan gegabah. Pria tua itu justru mengulurkan tangan untuk mengambilnya, jadi ia sudah mati. Hahaha, lelaki tua itu tampak tak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tertawa puas. Namun, tawanya perlahan berubah seiring daging dan darah di tubuhnya meleleh dada gagak. Dalam sekejap, lelaki tua itu telah sepenuhnya berubah menjadi tengkorak. Beberapa helai rambut yang tersisa di kepalanya terus bergoyang karena tawanya. Jubah itu tak mampu lagi menahannya dan melorot ke bawah tubuhnya, memperlihatkan tulang-tulangnya dan an-an dalamnya yang meleleh. Wajah pria parubaya itu memucat, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Saat itu, wanita cantik itu berbisik, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Kita pria parubaya itu tergagap. Kultivator yang masih hidup dan yang sudah mati adalah musuh bebuyutan. Pangeran tertua Ciwen tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dan bersedia menjadi mayat. Jika masalah ini terbongkar, pasti akan mengguncang seluruh wilayah bintang. Para pangeran lain dari garis keturunan naga sejati tidak akan pernah menoleransi kelahiran seorang kultivator yang sudah mati di sekte ini. Satu-satunya pilihan bagi pangeran tertua Ciwen adalah merahasiakannya sebisa mungkin di hadapan dewa yang dianugerahkan. Mereka berdua terlibat dalam operasi ini dan kemungkinan besar akan dibungkam. Namun, sebagai pengikut Pangeran Agung Ciwen, pola pikirnya telah terbentuk. Di satu sisi, ia ingin pergi, tetapi di sisi lain, ia yakin Pangeran Agung Ciwen tidak akan menyakitinya, dan ia pun ragu-ragu. Boom, lelaki tua itu telah sepenuhnya berubah menjadi tengkorak. Ia terhuyung, berlari, dan bersorak. Meskipun vitalitasnya telah sepenuhnya hilang, ia juga telah menjadi eksistensi yang berbeda. Kekuatan yang perlahan-lahan menurun perlahan pulih dalam tubuhnya. Tiba-tiba lelaki tua itu berhenti, berbalik, dan perlahan berjalan menuju lonceng kematian. Wanita cantik itu tahu ia telah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Ia merasakan rasa kering dan pahit di mulutnya, tetapi ia tak punya pilihan lain selain memaksakan senyum selamat. "Tuan, selamat, Tuan." "Yuanzi, menyerahlah." Suara lelaki tua itu berubah, atau lebih tepatnya, itu bukan suara, melainkan guncangan yang disebabkan oleh pikiran sucinya. "Tuan, apa yang Anda mau saya korbankan?" tanya pria parubaya itu dengan cemas. Sebuah cahaya muncul di rongga mata lelaki tua itu yang kosong, dan ruang di dalamnya tampak seperti dunia lain, dengan tiga bola cahaya yang saling berputar di dunia itu. "Sama sepertiku, raihlah hidup yang kekal." Pria tua itu berhenti lalu mengulurkan tangannya, seolah menunggu orang itu meraihnya sendiri. Kehidupan abadi pria parubaya itu tanpa sadar mundur selangkah. Saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa Pangeran Ciwen memang tidak ingin menyakitinya karena persahabatan lama mereka, tetapi ada syaratnya, ia juga harus menjadi kultivator yang telah meninggal dan terus melayani Pangeran Ciwen. Hanya dengan cara ini dia dapat terus memperoleh kepercayaan. Pria parubaya itu dipenuhi penyesalan.
Keragu-raguannya barusan membuatnya kehilangan kesempatan terakhir untuk melarikan diri dan menjadi seorang kultivator yang mati. Apa gunanya hidup kalau begitu? Mata wanita cantik itu terus berputar, tetapi aura kematian di sekelilingnya seolah mengikuti kerangka di depannya. Bahkan lonceng kematiannya pun terasa tak nyaman, dan napasnya perlahan menjadi tak teratur. Ia tahu bahwa perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan ia tak bisa memikirkan solusi yang tepat dalam ketergesaannya. Sepertinya ada kultivator dari sekte lain di atas sana yang mencari kita. Wanita cantik itu berkata lembut, Yi Qiu dan aku punya koneksi dari kampung halaman yang sama. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Tuanku, aku akan ke atas dan melihat dulu, lalu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi dalam situasi seperti ini? Si kerangka mendesah. Yuanzi, kau selalu bersikap dalam dan pendiam. Sejak awal, aku tak pernah berniat berbohong padamu. Kau tahu akan ada masalah ini, tapi kau bersedia menemaniku sampai di sini. Aku berutang budi padamu. Tapi sekarang, kau tak bisa memilih yang lain. Tuan, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan urusan Anda kepada siapapun. Kata pria parubaya itu dengan suara berat, saya harap Anda mempertimbangkan persahabatan kita di masa lalu dan tidak mempermalukan saya. Aku tidak mempersulitmu, kalianlah yang mempersulitku. Kata kerangka itu perlahan, kalian benar-benar mengecewakanku. Pada saat ini, cahaya hijau tiba-tiba terbang keluar dari angin gelap yang menyebar, dan langsung melompati jarak ratusan meter, lalu cahaya pedang hijau itu meledak bagai guntur. Kerangka itu langsung bereaksi terhadap fluktuasi kekuatan spiritual. Ia tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk mencoba melancarkan serangan balik. Namun, ia baru saja berubah menjadi kerangka dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya yang kering ini. Gerakannya jauh lebih lambat daripada tubuh fisiknya sebelumnya. Su Tanglah yang memulai serangan. Pedang ajaib di tangannya membuka tirai cahaya terang dan menghantam kepala kerangka itu dengan kekuatan 10.000 pon. Energi yang dilepaskan oleh pedang ajaib menghantam tanah dengan keras, meninggalkan bekas pedang sepanjang 100 meter di tanah, dan bagian atas kepala kerangka itu juga terpotong. Tubuhnya terhuyung mundur, dan seluruh kerangka itu terus mengeluarkan suara berderak. Bekas pedang di tanah menembus dua biksu di belakang. Pria parubaya itu segera mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, dan wanita cantik itu tiba-tiba mendongak, lalu tertegun. Su Tang juga tercengang. Apa itu aroma wangi? Kerangka yang terdorong itu tiba-tiba menjerit tajam, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu kekuatan energi seperti naga bangkit dan menghantam Su Tang. Su Tang langsung terbangun. Ia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Wen Xiang, juga tidak bisa sembarangan. Kemudian ia membentangkan sayap ajaibnya dan terbang tinggi ke angkasa. Energi naga yang marah itu seakan memiliki kehidupannya sendiri. Ia berputar cepat dan terus mengejar Su Tang. Kecepatan energinya semakin cepat, dan tubuhnya perlahan membesar, berubah menjadi naga tulang putih yang ganas. Hanya dalam sekejap mata, tubuh naga tulang putih itu telah membesar hingga lebih dari 1000 meter panjangnya. Dibandingkan dengannya, Su Tang hampir sekecil nyamuk. Melihat bahwa dia tidak dapat menyingkirkannya, Su Tang hanya mengayunkan pedang ajaibnya dan menebas tirai cahaya itu. Boom, cahaya pedang menembus tubuh naga tulang putih itu. Jika itu makhluk biasa, ia pasti sudah terpotong dua oleh pedang ini, tetapi naga tulang putih itu baik-baik saja. Ia masih menggelengkan kepala dan kakinya, lalu menerkam Su Tang. Su Tang mengangkat alisnya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, lalu muncul kembali di belakang kerangka itu. Cahaya pedang bagaikan pelangi, menembus dari belakang kepala kerangka dan menyinari dahi. Bagian atas tengkorak kerangka itu hampir hancur oleh lightsaber Su Tang, dan pecahan tulangnya beterbangan kemana-mana, memperlihatkan awan gelap yang menggeliat di dalamnya. Ada 3 bintang gelap di dalam awan gelap itu, yang terus berputar. Serangan pedang itu berhasil, tetapi sebelum Su Tang sempat bersukacita, ia merasakan energi gelap menyebar di sepanjang cahaya pedang. Pikirannya terus-menerus terkikis dan berubah menjadi titik-titik cahaya bebas yang menghilang. Su Tang terkejut dan terpental mundur, sekaligus membubarkan pedang sihirnya. Sesaat kemudian, ia tak kuasa menahan gemetar. Energi jahat itu benar-benar menembus otaknya seperti belatung di tulang tarsalnya dan terus menggerogoti pedang sihirnya. Meskipun hanya sesaat dan energi jahat itu telah lenyap, ia merasa sangat tidak nyaman dan bahkan sedikit takut. Yang lebih menakutkannya adalah Yin Qi yang telah terhalau justru mengembun dan tidak menghilang, melainkan berubah menjadi untaian benang sutra hitam dan mengejarnya lagi. Keluar, teriak Su Tang dengan marah, lalu melepaskan cahaya ibelnya. Sinar cahaya yang menyilaukan itu menyelimuti semua benang hitam. Api yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dan membakar benang hitam itu, hingga akhirnya membakar abis benang hitam itu. Kerangkanya bergetar, dan retakan di tengkoraknya perlahan sembuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua luka menghilang, dan tengkoraknya kembali mulus. Kau benar-benar bisa menghilangkan aura kematianku. Ada yang aneh dengan tubuhmu. Kerangka itu mengeluarkan suara hampa,
lalu tubuhnya tiba-tiba menerkam dan menyerbu ke arah Sutang. Pria parubaya itu akhirnya mendapat kesempatan. Ia berbalik dan mengedipkan mata pada wanita cantik itu, lalu tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat ke langit. Namun, Wen Xiang tidak bergerak. Ia diam-diam mengamati medan perang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Sosok pria parubaya itu baru saja terbang lebih dari 100 meter ketika naga tulang putih yang mengejar Sutang tiba-tiba muncul dari angin yang menderu. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Ia mengeluarkan harta ajaib berbentuk belati dari cincinnya dan melemparkannya ke arah naga tulang putih itu dengan sekuat tenaga. Belati itu berubah menjadi cahaya dingin dan hendak menembus mulut raksasa naga tulang itu. Naga tulang itu bergetar, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi serpihan dan berhamburan kemana-mana. Namun, meskipun naga tulang itu menghilang, sebuah bola energi kematian yang melolong tetap ada, yang terus menggelinding ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke depan. Gelombang kejut yang terbentuk dari kembang api langsung meledak, dan aura kematian yang bersiul pun hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, pria parubaya itu melompat ke langit, lalu sosoknya berhenti lagi. Kerangka itu telah melepaskan Sutang dan menghalangi jalannya. Yuanzi, aku memberimu kesempatan. Kau hanya tidak tahu bagaimana menghargainya. Suara kerangka itu menjadi sangat dingin. Juga, jelaskan padaku, bukankah duri pembunuh naga ini sudah hancur, bagaimana bisa sampai di tanganmu? Kalau kamu tidak merencanakan masa depan, kamu akan langsung dihantui kekhawatiran. Pada titik ini, pria parubaya itu sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan. Fakta membuktikan bahwa aku benar mempertahankan duri pembunuh naga. Kelemahan terbesarmu adalah keraguan-raguan dan kebimbanganmu. Entah kau akan seperti mereka dan mencari alasan untuk tidak ikut denganku, berpikir aku sekarat dan siap mengambil alih. Atau, jika kau mengikutiku, kau harus tetap bersamaku sampai akhir. Kata kerangka itu dingin, kau tidak akan mendapat akibat baik jika kau begitu pelin-pelan. Pria parubaya itu tidak menjawab. Ia mundur sedikit dan tatapannya tertuju pada Sutang. Temanku, tulang hernya baru saja mulai terbentuk. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkannya. Energi kematian di sini terlalu padat. Semakin lama kita menunda, semakin kuat dia. Aku bersumpah, setelah melenyapkannya, aku tidak akan mengambil apapun dari tempat ini, termasuk urat mineral di atas. Sutang menatap Wen Xiang. Tatapan Wen Xiang berfluktuasi, lalu ia mengedipkan mata pada Sutang. Yan Meng, kita tidak punya jalan keluar. Ayo kita coba. Pria parubaya itu berkata lagi kepada Wen Xiang, ini tempat suci kultivasimu. Hanya dengan menghabisinya, kau bisa berkultivasi di sini dengan tenang. Aku juga punya bibit pohon takdir. Menanamnya di sana secara alami akan menumbuhkan vitalitas. Dikombinasikan dengan nutrisi dari energi mati di sini, tak lama lagi kau akan bisa menembus batas kekuatan Tuan Agung. Saudara Yuanzi, aku selalu percaya kau sangat cerdas. Siapa sangka kau sebodoh itu? Kata Wen Xiang dingin, karena aku sudah memasuki sumber matahari dan bulan dan mengakuimu sebagai guruku, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Mencoba merayuku, jangan buang waktumu. Kau gila. Pria parubaya itu hampir tidak mempercayai telinganya. Wen Xiang mengangkat tangannya dan lonceng kematian yang besar tiba-tiba muncul dari tanah dan menekan Sutang di udara. Sepertinya aku tidak sebegitu gagalnya sampai-sampai ditinggalkan semua orang, kata si kerangka dengan dingin, lalu melompat turun. Sutang mengayunkan pedang ajaibnya sekuat tenaga, dan cahaya pedang menyebar ke segala arah bagaikan air pasang, menghalau energi kematian yang mendekat. Kemudian, cahaya pedang itu jatuh di atas lonceng kematian, menimbulkan suara dentuman keras. Wen Xiang memutar bola matanya, seolah menyalahkan Sutang karena terlalu keras dan khawatir lonceng kematiannya akan rusak. Saat berikutnya, ia mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah cakar hitam besar tiba-tiba muncul di udara, lalu mencengkeram Sutang. Sutang membentangkan sayap ibelnya dan terbang mundur. Mau kemana kau? Teriak Wen Xiang keras, menerkam ke depan dan menatap Sutang. Pedang berkilat, bel berdentang, dan kedua lelaki itu, yang satu mengejar dan yang lain melarikan diri, dengan cepat menghilang dalam angin suram yang bertiup kencang. Angin dingin tak hanya menutupi bentuk tubuh, tetapi juga menghalangi fluktuasi kekuatan spiritual. Sutang dan Wen Xiang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Mereka tampak bertarung mati-matian, tetapi sebenarnya mereka sedang berbicara dengan kecepatan tercepat. Adapun pangeran tertua Ciwen dan pria parubaya itu, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Mereka tidak pernah bisa membayangkan hubungan antara Sutang dan Wen Xiang. Mengapa kau di sini? Sutang bertanya dengan suara rendah sambil mengayunkan pedangnya ke arah Wen Xiang. Tentu saja aku mengikuti guru, jawab Wen Xiang. Lalu ia mengaktifkan kemampuan spiritualnya dan membunyikan lonceng pemakaman. Suara lonceng itu tiba-tiba menjadi sangat nyaring. Lembut. Sutang menggertakkan giginya, gendang telinganya sakit. Lalu ia bertanya,
bagaimana kau bisa masuk ke dalam garis keturunan naga sejati? Aku hanyalah seorang wanita lemah dan terlantar yang ingin menemukan tempat di dunia bintang. Tentu saja, aku harus menemukan seseorang yang cukup besar untuk melindungiku. Apakah aku harus memulai dari awal seperti yang kulakukan di dunia manusia, kata Wen Xiang, silsilah naga sejati begitu kuat, itu pilihan terbaikku. Setelah berkata demikian, Wen Xiang tiba-tiba teringat sesuatu, kilatan amarah muncul di matanya, dan dia melancarkan aliran energi dengan pukulan punggungnya, yang mengenai lonceng kematian. Boom, lonceng kematian bergemuruh mengguncang bumi, dan darah Su Tang mendidih. Ia tak punya pilihan selain membentangkan sayap ibelnya lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Wen Xiang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengembuskan asap, yang berubah menjadi ribuan benang sutra dan berguling ke arah Su Tang seperti kekuatan yang luar biasa. Su Tang tidak ingin menyia-nyiakan kesadaran ilahinya dengan sia-sia. Lagi pula, ia mengandalkan abu ilahi untuk bertahan hidup, dan semakin banyak abu ilahi yang digunakan, semakin sedikit pula abu ilahi yang tersisa. Namun Wen Xiang nampaknya benar-benar marah, mengejarnya tanpa henti, menggunakan kedua tangan dan kakinya, dan energi mematikan yang melonjak terus-menerus menghantam Su Tang. Apa yang kau lakukan? Teriak Su Tang dengan suara rendah sambil menghindar. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sudah punya kekasih baru, kan kau pasti sangat penyayang beberapa tahun ini. Serangan Wen Xiang semakin sengit. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, kata Su Tang, lalu mengeluarkan Dayan Xiongling dari cincinnya dan melemparkannya. Ini untukmu. Apa ini? Wen Xiang mengulurkan tangan dan meraih lonceng jahat Dayan, dan serangannya akhirnya berhenti. Ini adalah lonceng Dayan yang ganas. Lonceng kematianmu awalnya disebut lonceng Dayan yang ganas. Su Tang berkata, kudengar lonceng ganas dan lonceng ganas awalnya adalah seperangkat harta spiritual. Jadi setelah aku mendapatkan lonceng Dayan yang ganas, aku tidak pernah melunakkannya, hanya untuk mewariskannya padamu. Memberikan hadiah dari pria kepada wanita selalu ada gunanya, terutama di antara sepasang kekasih. Terlebih lagi, Su Tang telah mendapatkan Dayan Xiongling dan menyimpannya untuk dicium, sebuah tindakan bijaksana yang langka. Meskipun Wen Xiang masih menyerang, angin kencang dan suara lonceng semakin kuat, tetapi kekuatannya jauh lebih ringan. Selain itu, serangan Wen Xiang seringkali sengaja diarahkan ke udara, sehingga meskipun Su Tang berdiri diam, ia tidak akan terluka. Di mana saja kamu berlatih selama ini? Tanya Wen Xiang lembut. Pengalamanku sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Su Tang tersenyum pahit. Setelah meninggalkan langit berbintang, kultivator pertama yang kubunuh adalah Pangeran ke-9 Jiaotu dari garis keturunan naga sejati. Aku tak punya pilihan selain melawan mereka sampai mati. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Wen Xiang lagi. Awalnya, tujuannya adalah merebut urat-urat mineral, dan sekarang tujuannya adalah menghabisi pangeran tertua Ciwen. Su Tang berkata, setiap kali mereka menghabisi satu, aku punya jaminan tambahan. Kalau begitu kita menjadi musuh, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Siapa anak itu bagimu? Kau dan dia tampak berbeda. Su Tang menghindari serangan Wen Xiang yang sangat lambat dan bertanya dengan ragu. Baru saja, Wen Xiang memutuskan untuk berdiri di sisi pangeran tertua Ciwen. Pria parubaya itu tampak kehilangan kendali. Ia bingung, heran, dan sedikit sedih serta marah, seolah-olah ia telah dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Menurutmu aku ini siapa? Wen Xiang geram. Kegembiraan yang baru saja ia rasakan saat menerima hadiah itu lenyap tanpa jejak. Ia lalu mengulurkan tangan untuk meraih Su Tang. Su Tang tidak menyangka Wen Xiang akan mengubah sikapnya seperti membalik halaman buku. Ia tidak bisa menghindar tepat waktu dan terkena aura mematikan itu. Udara dingin langsung menembus kesadaran perlindungan tubuhnya dan meresap ke dalam kulit dan dagingnya. Wen Xiang terkejut dan bergegas menghampiri Su Tang, lalu berteriak pelan, jangan bergerak. Su Tang patuh dan tidak bergerak. Kali ini, Wen Xiang mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dada Su Tang. Ia ingin menggunakan vitalitasnya untuk menghilangkan aura mati, tetapi sesaat kemudian, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Kemudian ia menyipitkan mata, dengan hati-hati merasakan fluktuasi napas Su Tang. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba melebar lagi. Kau tubuhmu. Aku tahu aku tak bisa menyembunyikannya darimu. Su Tang menggelengkan kepalanya. Aku terkena Tiandu Po dan hampir hancur berkeping-keping. Jiang Hukuanlah yang menyelamatkanku dengan bara api suci. Sekarang aku mengandalkan bara api suci untuk bertahan hidup. Saat bara api suci habis, aku juga pasti sudah hampir mati. Dia tidak berani menceritakan hal ini kepada si Xiaoru, tetapi dia tidak akan peduli dengan Wen Xiang. Jika dia meninggal, itu akan menjadi pukulan telak bagi si Xiaoru, sementara Wen Xiang akan bersedih sejenak dan kemudian bisa kembali ceria. Bukan karena si Xiaoru rapuh, tetapi karena Wen Xiang memiliki ambisi dan aspirasi yang besar. Tekadnya sangat kuat dan ia tidak akan membiarkan suasana hatinya terganggu oleh urusan cinta. Wen Xiang menatap Su Tang cukup lama lalu mendesah pelan, kamu benar-benar musuhku.
Su Tang sedikit bingung. Aku memasuki asal matahari dan bulan, berlarian kemana-mana, bekerja bak budak, semua demi harta spiritual. Wen Xiang menunjukkan ekspresi tak berdaya sekarang harta spiritual itu ada di tanganku, kau hanya muncul seperti ini. Awalnya, semua penderitaan yang kuderita selama bertahun-tahun adalah untukmu. Apa maksudmu? Su Tang semakin bingung. Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras di kejauhan, seolah-olah pertempuran antara Pangeran Agung Jiaotu dan Dewa Bintang Yuanzi telah memasuki tahap yang sangat panas. Kita tidak usah bahas ini dulu. Wen Xiang menoleh dan menatap ke kejauhan. Awalnya, aku hanya ingin kabur, tapi kau malah jadi begini. Kita harus merebut cincin itu dari Pangeran Tertua Jiaotu, apapun yang terjadi. Cincinnya akan menentukan apakah kau bisa selamat atau tidak. Maksudmu, Pangeran Tertua, Qi Wen, pernah merebut pohon takdir kuno. Meskipun kemudian diselamatkan, ia telah mencabut beberapa akarnya untuk dijadikan benih. Wen Xiang berkata, aku punya benih di sini, tetapi kekuatan hidupmu telah terputus. Satu saja mungkin tidak cukup. Cincin penyimpanan tidak dapat menampung makhluk hidup, jadi bagaimana benih pohon dapat ditempatkan di dalam cincin penyimpanan? Tanya Su Tang. Beberapa makhluk tidak terpengaruh oleh cincin kata Wen Xiang sambil mendengarkan dengan saksama suara-suara di kejauhan. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Dibandingkan dengan Pangeran Tertua Qi Wen, penguasa bintang Yuanzi adalah ancaman yang lebih besar. Kita akan keluar setelah mengetahui hasilnya di sana. Bukankah dia sangat mempercayaimu? Tanya Su Tang. Ini zaman yang berbeda, kata Wen Xiang, aku pernah menyelamatkan nyawanya, dan berkat rekomendasinya aku bisa memasuki sumber matahari dan bulan. Aku juga sering bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun, dan hubungan kami baik-baik saja. Tapi dengan adanya dirimu, kalian berdua pasti tidak akan bisa hidup berdampingan. Jangan percaya janjinya, selama dia bisa melenyapkan Pangeran Tertua Qi Wen, kaulah yang akan menjadi target berikutnya. Sepertinya tidak ada konflik kepentingan antara dia dan saya, kata Su Tang. Jangan bicara soal urat mineral di atas. Apa menurutmu dia akan membiarkan orang lain menyebarkan keberadaan Qi Wen? Pangeran Tertua Wen Xiang mencibir. Waktu Pangeran Tertua mendesaknya tadi, dia setidaknya setengah tergoda, tapi sekarang bukan saatnya. Bukankah ini saat yang tepat? Su Tang bingung. Jika dia tidak pernah bisa mencapai alam dewa sejati lagi dalam hidup ini, atau dipaksa menghadapi bahaya yang mengancam oleh musuh yang kuat, dia pasti akan kembali ke sini dan mencoba mengubah dirinya menjadi seorang kultivator kematian. Wen Xiang berkata, dengan menyegel energi kematian ini, setidaknya dia punya jalan keluar. Hehe, menurutmu siapa yang meninggalkan 3 asal dunia bawah di sini dan mengapa Pangeran Tertua datang ke sini? Siapa itu? Tanya Su Tang. Pasti naga sejati kuno. Wen Xiang berkata perlahan, saat itu, naga sejati kuno dan Huang Tian adalah musuh bebuyutan. Namun, Huang Tian adalah sekte terkuat di bidang bintang, dan garis keturunan naga sejati masih memiliki jalan panjang. Naga sejati kuno tahu situasinya sangat genting, jadi dia menyiapkan rencana cadangan di sini. Jika dia kalah, tidak akan ada tempat baginya di bidang bintang, dan kemungkinan besar dia akan kembali ke sini dan menjadi seorang kultivator yang mematikan. Kau tahu banyak, kata Su Tang. Sebagian besar ini hanya tebakanku, kata Wen Xiang. Ini juga salah Pangeran Qi Wen. Pikirannya sudah hampir kacau akhir-akhir ini. Jika kita menyatukan semua yang telah dia ungkapkan sedikit demi sedikit, kebenaran akan terungkap. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat tiba-tiba datang dari kejauhan. 2 aura saling terkait, satu mengembang dengan cepat, dan yang lainnya mulai melemah. Ekspresi Wen Xiang berubah serius. Lalu ia berbisik, waktunya hampir tiba. Kita harus bertindak sesuai dengan itu. Ingat, putra mahkota Qi Wen telah menjadi seorang kultivator yang gigih. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, jangan paksakan diri melawannya. Sebaliknya, pikirannya akan menjadi sangat ceroboh. Hehehe, tengkorak itu mungkin sudah tidak bisa menahan kelicikannya yang dulu. Kita bisa memikirkan cara lain. Saya mengerti, jawab Su Tang. Apakah kamu siap? Tanya Wen Xiang. Apalagi yang perlu kita persiapkan? Su Tang tercengang. Wen Xiang tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah cakar raksasa yang terbentuk dari energi kematian melesat ke arah Su Tang. Su Tang segera tersadar dan mengeluarkan tongkat teratai hijau. Saat tongkat itu berayun, ribuan teratai hijau muncul seperti air pasang, menghalangi energi kematian Wen Xiang. Energi kematian yang harum dan hembusan angin dingin di sini berasal dari sumber yang sama. Serangan biasa tak berguna melawan energi kematian. Su Tang sudah mengetahuinya. Hanya dengan memusatkan seluruh kesadaran ilahinya, ia dapat mengganggu energi kematian. Di dalam jiwanya, hanya cahaya ajaib yang memiliki kekuatan untuk melawan energi kematian. Kekuatan yang dilepaskan oleh tongkat teratai hijau mengandung energi agung langit dan bumi. Maka Su Tang pun mencoba dan sangat puas dengan hasilnya. Segera setelah itu, Su Tang dan Wen Xiang mulai bertarung lagi, dan kali ini keduanya jauh lebih serius dari sebelumnya.
Pertarungan itu berlangsung lebih dari 10 tarikan napas. Serangan Wen Xiang perlahan-lahan tertahan. Ia geram dan cemas, lalu menyerang dengan sekuat tenaga. Di satu sisi, ia mempertimbangkan niat Su Tang, dan di sisi lain, ia ingin benar-benar mengalahkannya. Sejak mereka meninggalkan paviliun Miao Dao di dunia manusia dan berpisah, kekuatannya selalu kalah dari Su Tang. Hari ini seharusnya menjadi hari baginya untuk pamer, tetapi siapa sangka kekuatan Su Tang begitu dahsyat sehingga ia tak mampu mengalahkannya berkali-kali. Biarkan aku menang. Wen Xiang menggertakkan giginya dan berbisik, hanya jika aku menang, putra mahkota Ciwen dan penguasa bintang Yuanzi akan lengah. Oke, Su Tang benar-benar tak berdaya. Ia harus menyingkirkan tongkat teratai hijau dan cahaya ibel, lalu menghunus pedang ibel dengan punggung tangannya. Tanpa harta sihir yang kuat, Su Tang langsung terpuruk. Serangan Wen Xiang begitu dahsyat dan beringas, bagaikan lonceng kematian yang panjang, namun Su Tang berhasil dikalahkan selangkah demi selangkah. Fluktuasi kekuatan spiritual yang meletus dari kedua medan perang semakin intens. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pangeran tertua Ciwen, Su Tang tidak langsung mundur ke sisi itu. Ia sesekali mengubah arah, seolah ingin melarikan diri, dan penampilannya sangat realistis. Sesaat kemudian, jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa ratus meter. Su Tang dapat dengan jelas melihat bahwa penguasa bintang Yuanzi penuh luka. Sesuatu telah menggores luka yang sangat panjang di dadanya, yang memanjang hingga ke perut bagian bawah. Salah satu telinganya robek, dan saat tubuhnya berkelebat, luka itu melayang ke sisi wajahnya. Faktanya, pangeran tertua Ciwen, yang telah berubah menjadi kerangka, tampak bertarung dengan canggung. Ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator, melainkan lebih seperti binatang buas. Ia berulang kali menyerang dengan tubuh kerangkanya. Metode ini terlalu primitif. Namun, keahliannya memindahkan gunung dan sungai dengan satu tarikan napas yang ia hembuskan sesekali sepenuhnya menutupi perbedaan gaya bertarungnya. Selama energi yang terkondensasi menjadi naga tulang putih muncul, penguasa bintang Yuanzi akan terus mundur. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba merasa pemandangan di sekitarnya mulai kabur. Ia buru-buru mengaktifkan mata ajaibnya, tetapi penglihatan mata ajaib itu juga terganggu. Ia bisa melihat fluktuasi napas yang dipancarkan Wen Xiang, dan arah pangeran tertua Ciwen diselimuti kegelapan. Bukan hanya penglihatan saja yang menjadi kurang jelas, pendengaran juga menjadi kurang jelas, namun penciuman wewangian pun seakan tidak terpengaruh. Mungkinkah energi kematian di sini dapat mengganggu keenam indera seorang kultivator? Tepat ketika Su Tang memikirkan hal ini, Wen Xiang melompat ke arahnya lagi. Ia mengangkat pedang ajaibnya, tetapi melihat Wen Xiang mengedipkan mata padanya. Serangan balik pedang ajaib itu setengah ketukan lebih lambat, dan kemudian ia terkena energi kematian Wen Xiang di dada. Su Tang menjerit kesakitan, jatuh terlentang, dan berguling-guling di tanah. Saat hendak berdiri, Wen Xiang sudah mengayunkan lonceng kematian dan menekan Su Tang di udara. Lonceng kematian memancarkan tirai cahaya abu-abu yang menyelimuti Su Tang. Su Tang merasa seolah-olah ditekan oleh benda berat dan tidak bisa bergerak. Gumpalan udara hitam mengalir naik turun di sekujur tubuh Su Tang. Wajah Su Tang memucat dan ia tampak sangat menderita, tetapi energi kematian tidak menyebar ke dalam tubuhnya. Tirai cahaya yang dipancarkan lonceng pemakaman juga perlahan emeralkan arus dingin yang terkandung dalam energi kematian. Seperti kata pepatah, orang yang berbeda keyakinan tidak bisa bekerja sama. Yuanzi, tidakkah kau ingin pergi hari ini? Aku akan mengubahmu menjadi kultivator mati. Suara dingin pangeran tertua Ciwen datang dari kegelapan. Keluar dari sini, teriak Dewa Bintang Yuanzi. Auranya tiba-tiba meningkat pesat, dan kekuatan spiritualnya meledak. Namun, sesaat kemudian, gemuruh ombak tiba-tiba berhenti, seperti ayam jantan yang berkokok dengan leher terangkat dan tenggorokannya tiba-tiba terpotong. Tak lama kemudian, terdengar suara gesekan kecil di kegelapan, lalu sesosok merangkak keluar dari kegelapan dengan kecepatan yang sangat lambat. Sosok itu adalah Star-Lord Yuanzi. Luka-lukanya jauh lebih parah daripada sebelumnya. Darah mengucur dari mulut, hidung, dan telinganya. Setengah telinganya yang tadinya menggantung di sisi wajahnya telah jatuh entah kemana, meninggalkan noda darah hitam di tempatnya merangkak. Segera setelah itu, pangeran tertua Ciwen perlahan keluar dari kegelapan. Ia juga berjalan sangat lambat. Dewa Bintang Yuanzi berusaha keras merangkak keluar, lalu ia melangkah maju. Aku tidak hanya akan mengubahmu menjadi kultivator mati, aku juga akan membuatmu tetap berada di alam tulang, selamanya tak bisa maju. Aku tak akan membiarkanmu menggunakan sedikit pun lautan energi kematian yang luas ini. Pangeran tertua Ciwen berkata perlahan, tampak seperti sangat membenci penguasa bintang Yuanzi semut. Ya, bahkan jika kau bangun di masa depan, kau akan tetap menjadi semut. Dan aku akan membiarkanmu tetap waras, mengingat semua hal dari masa lalu, termasuk hari ini dan bahkan masa depan. Kau hanya bisa menyaksikan tanpa daya para kultivator mati itu melewatimu satu persatu, semakin jauh di depanmu. Jangan khawatir,
kau tidak akan mati. Sebenci apapun kau pada hidupmu yang layu ini, kau tak akan pernah menyerah. Fluktuasi kekuatan spiritual samar tiba-tiba terpancar dari tubuh Dewa Bintang Yuanzi. Pada saat ini, Pangeran Tertua Ciwen tiba-tiba membungkuk, dan beberapa ujung jari kurus menusuk bagian belakang kepala Dewa Bintang Yuanzi. Jangan bermimpi. Energi kematian dapat menekan semua kekuatan magis. Kau tahu masa lalu sang penggarap kematian, tapi tidakkah kau mengerti kengerian sang penggarap kematian? Pangeran Tertua Ciwen menarik ujung jarinya. Mata gelapnya tampak mengagumi darah di ujung jarinya. Hargai saat-saat terakhir ini. Rasakan hangatnya hidup, lembab dan dinginnya bumi. Sebentar lagi, kau tak akan merasakan apa-apa. Penguasa Bintang Yuanzi sudah kehabisan tenaga. Ia bahkan tak bisa merangkak dan terbaring di sana sambil megap-megap. Pada saat ini, Pangeran Tertua Ciwen membungkuk lagi, memasukkan tangannya ke belakang leher penguasa Bintang Yuanzi, lalu menariknya ke bawah. Kulit dan daging penguasa Bintang Yuanzi terkoyak, bahkan tulang belakangnya yang berdarah pun terlihat. Star-Lord Yuanzi sudah sekarat, namun tubuhnya tiba-tiba bangkit dengan kekuatan entah dari mana, lalu dia merangkak maju dengan gerakan berkedut, sambil mengeluarkan teriakan yang tidak manusiawi. Namun, Pangeran Tertua Ciwen tidak berperasaan. Ia terus membungkuk dan mencabik-cabik daging dan kulit Yuanzi Star-Lord. Padahal, ia tidak perlu melakukannya. Selama ia mengambil vitalitas Yuanzi Star-Lord, daging dan kulitnya secara alami akan cepat layu dan membusuk ketika tulang-tulang dunia bawah lahir. Pangeran Tertua Ciwen sengaja menyiksa Dewa Bintang Yuanzi. Ia tidak membawa murid-muridnya sendiri karena ia tahu betul bahwa begitu ia berubah menjadi seorang kultivator yang telah mati, murid-murid itu akan meninggalkannya. Setelah pemilihan yang cermat, ia memilih Dewa Bintang Yuanzi yang paling setia dan patuh di masa lalu. Namun, Dewa Bintang Yuanzi menolak untuk mematuhinya bahkan setelah meninggal. Dalam sekejap, hanya tulang-tulang berlumuran darah yang tersisa dari tubuh Yuanzi Star-Lord. Ia belum kehilangan nyawanya, dan kerangkanya terus berkedut, menunjukkan rasa sakit yang ia derita. Pangeran Tertua Ciwen tampaknya merasa amarahnya sudah cukup terlampiaskan, dan ia menendang kerangka Yuanzi Star-Lord ke samping. Kemudian ia berdiri, dan gumpalan udara hitam keluar dari mahkotanya, lalu perlahan jatuh ke telapak tangannya, berubah menjadi bola seukuran kuku jari. Pangeran Tertua Ciwen mengulurkan tangannya dan menjentikkan bola hitam itu, yang tiba-tiba melesat keluar dan mengenai bagian tengah dahi Yuanzi Star-Lord. Bola itu kemudian berubah menjadi aliran udara tipis yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah di sepanjang tengkorak Yuanzi Star-Lord. Setelah beberapa saat, Star-Lord Yuanzi berhenti berkedut, dan otot-otot yang tersisa mulai mengecil. Yang paling mengerikan adalah kedua matanya jatuh sedikit demi sedikit dan menggelinding ke tanah. Rongga mata hitam yang tersisa menatap tanah, dan tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Bangun, kata Pangeran Tertua Ciwen dengan suara rendah. Dewa Bintang Yuanzi perlahan bangkit dan berdiri di samping dengan tubuh membungkuk. Pada saat ini, ia perlahan mengulurkan tangannya, dan sepasang rongga matanya yang gelap tampak mengamati tubuh barunya. Setelah beberapa tarikan napas, ia menjadi sangat bersemangat, dan rahang atas dan bawahnya yang kering terus bergetar. Ia mungkin mengungkapkan beberapa isi hatinya, tetapi yang lain tidak dapat memahaminya sama sekali. Pangeran Tertua Ciwen mencibir, lalu menendang pinggang Yuanzi Star-Lord. Tulang belakang Yuanzi Star-Lord tiba-tiba patah akibat tendangan itu, dan tubuhnya berubah menjadi dua kerangka, terpental terpisah. Tubuh bagian atas Yuanzi Star-Lord meronta, lalu mulai merangkak kembali. Ketika ia naik ke tempat tubuh bagian bawahnya jatuh, satu tangan kurusnya mencengkeram tulang belakangnya, dan tangan kurus lainnya mencengkeram tubuh bagian bawahnya. Ia berusaha keras untuk menutup dan menyatukan kedua bagian tubuhnya. Namun, setelah mencoba beberapa kali, ia tiba-tiba melemparkan tubuh bagian bawahnya dengan punggung tangannya, dan tubuh bagian atasnya terlentang di tanah, dengan rongga matanya yang gelap menghadap ke langit. Apa kau tak menginginkan tubuhmu lagi? Kau merasa tak tertahankan? Pangeran Tertua Ciwen berkata dengan dingin, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu lagi. Jika aku tidak mengizinkannya, kau tidak akan mati meskipun terbaring di sini selama ribuan tahun. Bisa berjalan-jalan mungkin satu-satunya hiburanmu. Tanpa kaki, kau tak bisa pergi kemanapun. Haha, ketika energi kematian di kakimu menghilang, kakimu tak akan lagi menjadi milikmu. Penguasa Bintang Yuanzi memang masih sadar. Setidaknya ia membayangkan dirinya tak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, ia berjuang untuk membalikkan badan lagi dan merangkak menuju tubuh bagian bawahnya. Gagegege melihat Yuanzi Star-Lord menyerah lagi, Pangeran Tertua Ciwen akhirnya merasa senang. Kemudian ia meninju, dan angin dari tinjunya mengenai tulang-tulang tubuh bagian bawah Yuanzi Star-Lord. Tulang-tulang itu terhempas ratusan meter dan jatuh jauh ke kedalaman Yin Feng. Dewa Bintang Yuanzi tidak punya pilihan selain mengubah arah dan merangkak menuju tempat tulang-tulang itu jatuh. Melihat nasib Yuanzi Star-Lord, Su Tang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Bahkan Lord of the Starry Sky yang bermartabat pun kalah.
Apakah keputusan mereka untuk menghabisi putra mahkota Ciwen benar-benar bijaksana? Su Tang tak kuasa menahan diri untuk melirik Wen Xiang dan mendapati bahwa ia tampak normal. Su Tang memahami seni mencium wewangian, dan fakta bahwa ia dapat tetap tenang menunjukkan bahwa ia mempunyai caranya sendiri dalam mencium wewangian. Su Tang berusaha keras menstabilkan napasnya. Belum lagi baunya, ia juga membawa 3 anak panah yang menyala dan catatan pembasmi ibel, yang menjadi modalnya untuk serangan balik yang putus asa. Salam, tuanku. Wen Xiang berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Pangeran tertua Ciwen berhenti dan menatap Wen Xiang dengan matanya. 3 bintang di matanya berputar semakin cepat. Setelah beberapa lama, Pangeran tertua Ciwen berkata perlahan, Yan Meng, kau sangat baik kau layak dipercaya. Tanpa dukungan Tuhan, bagaimana mungkin Yan Meng bisa berada di tempatnya sekarang? Wen Xiang berkata lembut, mungkin Yan Meng agak kasar di masa lalu, tetapi dalam hal benar dan salah, Yan Meng sama sekali tidak bingung. Lagi pula, Yan Meng telah mempraktikkan keputusan hidup dan mati sejak kecil, mengolah vitalitas dan kematian sepanjang hari. Bahkan jika dia meninggalkan kultivasinya dan beralih ke kultivasi kematian, itu tidak akan menjadi masalah besar. Benar, kata Pangeran tertua Ciwen. Tuanku, kumohon, beri Yan Meng sedikit kesempatan, kata Wen Xiang, lalu berhenti sejenak. Hanya saja Yan Meng tidak ingin menjadi seperti Tuan Bintang Yuan Si itu. Kau memang berbeda darinya, Pangeran tertua Ciwen berkata. Aku telah menghancurkan semua kultivasinya sebelum aku memberinya pencerahan. Sekarang dia hanyalah kerangka tak berguna. Kau bersedia bergabung dengan sekteku. Apapun yang terjadi, aku akan membalasmu dengan keberuntunganku. Terima kasih, Guru, kata Wen Xiang. Lalu ia seakan teringat sesuatu. Guru, setelah menjadi kultivator kematian, apakah saya masih bisa berkelana di alam bintang? Kita sendirian dan lemah sekarang, jadi jangan membuat masalah. Setelah aku menjadi dewa, kau boleh pergi kemanapun kau mau, kata Pangeran tertua Ciwen. Jadi kau begitu saja menyerahkan fondasi Sun Moon Sos? Tanya Wen Xiang heran. Tuan telah mengelola Sun Moon Sos selama lebih dari 10.000 tahun, mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, dan kau hanya memberikannya begitu saja, memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu tanpa imbalan. Mereka sudah lama mengikutiku, jadi lebih baik meninggalkan mereka dengan sesuatu untuk dipikirkan, kata Pangeran tertua Ciwen. Tuanku, Anda salah. Wen Xiang berkata dengan tegas, sumber matahari dan bulan kaya akan sumber daya. Tanpa Anda, tuanku, mereka telah kehilangan tulang punggung. Mereka mengalami perselisihan internal dan ancaman eksternal, dan pangeran naga sejati lainnya mengincar mereka dengan penuh ketamakan. Mereka tidak dapat mengandalkan mereka untuk mempertahankan fondasi mereka. Inilah alasan pertama. Di seluruh sumber matahari dan bulan, mungkin tidak banyak orang seperti Yan Meng yang bersedia mengarungi api dan air demi Tuan dan mengikutinya melalui hidup dan mati. Yan Meng harus memulai dari awal, tetapi mereka dapat menikmati berkah Tuan. Yan Meng tidak yakin. Inilah alasan kedua. Saya telah menemukan ramuan spiritual seperti bunga roda dan air mata kematian di sumber matahari dan bulan. Semuanya dapat mengubah hidup menjadi mati. Tuanku, tidak cukup hanya berkultivasi dengan energi kematian di sini. Kita harus memindahkan ramuan spiritual yang dapat mengumpulkan energi kehidupan dan kematian ke sini. Inilah alasan ketiga. Pangeran tertua Ciwen berhenti bicara. Seperti dugaan Wen Xiang, setelah berubah menjadi tulang hantu, kondisi mentalnya telah turun ke tingkat anak-anak. Ia hanya merasa bahwa setiap kata yang diucapkan Wen Xiang sangat masuk akal, dan ia sama sekali tidak melihat risikonya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Pangeran tertua Ciwen perlahan. Tuanku, Anda bisa memberikan dekrit kepada Yan Meng dan membiarkannya kembali. Ramuan spiritual itu hanya masalah kecil. Yan Meng ingin membawa para kultivator dari sumber matahari dan bulan ke sini secara berkelompok, jawab Wen Xiang. Untuk apa kau membawa mereka ke sini? Tanya Pangeran tertua Ciwen. Guru baru saja berkata bahwa kita sendirian dan lemah, jadi mengapa tidak mencari beberapa penolong? Wen Xiang berkata, jika mereka bersedia mengikuti guru, kita akan memiliki lebih banyak penolong. Jika mereka tidak bersedia, kita bisa melenyapkan mereka di sini, lalu menanam herba spiritual agar vitalitas mereka perlahan berubah menjadi energi kematian, yang dapat digunakan untuk kultivasi kita. Ada celah dalam alasan mencium aroma itu. Jika itu mantan Pangeran tertua Ciwen, ia pasti langsung menyadarinya, tetapi sekarang pikirannya tak bisa mengikuti sama sekali. Bagus sekali, Yan Meng, kau sangat teliti dalam pekerjaanmu, kata Pangeran tertua Ciwen. Tuan baru saja berubah menjadi tulang belulang dunia bawah, dan kondisi mentalnya sedang tidak stabil. Yan Meng tentu saja harus lebih memikirkan Tuan, kata Wen Xiang dengan hormat. Baiklah, kata Pangeran tertua Ciwen, sambil mengulurkan tangan dan mengambil token giok emas. Kepala naga, dengan taring dan cakarnya yang terbuka, muncul di tangannya. Aku akan memberimu token nagaku. Token itu akan memudahkan urusan kita.
Tidak perlu khawatir tentang hubungan pribadi. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Jika ada yang berani melawan, aku pasti akan memihakmu. Tenanglah, tuanku. Yan Meng tidak akan pernah mengecewakanmu, kata Wen Xiang. Entah aku mengecewakan mereka atau tidak, jawabannya akan terungkap di masa depan. Pangeran tertua Ciwen terdiam sejenak. Hanya saja kultivasimu sedikit kurang, dan kau mungkin tidak bisa menaklukkan mereka. Baiklah, aku akan memberimu harta spiritual kelas atas lainnya. Setelah itu, Pangeran tertua mengeluarkan seutas tali panjang dari cincin dan menyerahkannya kepada Wen Xiang. Wen Xiang buru-buru mengambil tali panjang itu dan mengamatinya dengan saksama. Tali panjang itu terbuat dari benang-benang putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya terdapat rune-rune yang sangat kecil terukir di dalamnya. Dengan penglihatannya, ia tidak dapat melihat apa itu dan hanya dapat melihat titik-titik hitam kecil yang samar-samar. Ini adalah tali pengikat roh, dan ini punya sejarah. Pangeran tertua Ciwen tiba-tiba terdiam. Nadanya agak sedih. Carilah kesempatan untuk memurnikan harta roh. Selain Kunpeng dan Tiange, tak seorang pun di sumber matahari dan bulan yang boleh menjadi lawanmu. Terima kasih, tuanku, atas harta karunnya. Wen Xiang menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, mari kita jelaskan satu hal lagi hari ini. Pangeran tertua Ciwen mengganti topik pembicaraan, dan tatapannya tertuju pada Su Tang. Su Tang telah ditekan oleh tirai cahaya yang dipancarkan lonceng kematian. Sebenarnya, ia bisa melarikan diri kapan saja, tetapi sekarang bukan saatnya. Kemudian, Pangeran tertua Ciwen menggoyangkan tubuhnya yang layu dan berjalan menuju Su Tang selangkah demi selangkah. Wen Xiang memasangkan tali pengikat jiwa di lengannya dan mengikuti Pangeran tertua Ciwen tanpa bersuara. Guru, anak ini punya fisik yang aneh. Kalau tidak ada lonceng kematian yang melindungiku, kemungkinan besar aku akan terluka olehnya. Kalau kita benar-benar bisa mencerahkannya, mungkin dia bisa sangat membantu kita, kata Wen Xiang lembut. Maksudmu, kau ingin mempertahankan kultivasinya? Pangeran tertua Ciwen berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Begitu selesai berbicara, Pangeran Ciwen mengulurkan tangannya, dan pusaran yang tersembunyi di dalam tengkoraknya tiba-tiba melayang perlahan, mengembun menjadi awan gelap dengan radius lebih dari 100 meter. Kemudian, Pangeran Ciwen perlahan-lahan mengedarkan pikiran spiritualnya, dan sebuah bola gelap mengembun di tengah pusaran tersebut. Pangeran tertua Ciwen mengendalikan bola gelap itu dan perlahan-lahan mendekatkannya ke Su Tang. Mungkin karena ia baru saja berubah menjadi kerangka, ia tampak kurang terampil dan kurang kendali, dan bola gelap itu bergetar ke kiri dan ke kanan. Pada saat ini, Wen Xiang tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan memukul bagian belakang kepala Pangeran tertua Ciwen bagai kilat. Pangeran tertua Ciwen yang sedang berusaha sekuat tenaga mengendalikan bola hitam itu, tak siap sesaat pun terkena serangan Wen Xiang. Bang ujung jari Wen Xiang telah menusuk dalam-dalam ke belakang kepala Pangeran tertua Ciwen. Tepat saat ia hendak melanjutkan mengerahkan tenaga, sesuatu yang aneh terjadi. Tali pengikat jiwa di lengannya menari-nari seperti ular roh, melilit tubuh Wen Xiang dengan erat. Pangeran tertua Ciwen menggelengkan kepalanya dengan keras, dan pergelangan tangan Wen Xiang mengeluarkan serangkaian suara patah. Saat berikutnya, Pangeran tertua Ciwen mengarahkan jarinya ke belakang, dan gelombang energi naga meledak seketika, berguling ke arah Wen Xiang. Ujung jari Wen Xiang terpelintir dan ia terlempar tinggi ke udara. 3 jarinya bahkan tertancap di belakang kepala Pangeran tertua Ciwen. Seperti kata pepatah, jari-jari terhubung dengan hati. Rasa sakit akibat jari-jarinya yang terpelintir dan terkoyak sungguh tak tertahankan bagi orang biasa. Meskipun tekad Wen Xiang sangat kuat, ia juga mengerang tertahan, dan kepalanya langsung dipenuhi keringat dingin. Ia tetap tenang meskipun mencium aroma itu. Ia segera mengulurkan tangan kirinya, memadatkannya menjadi aliran energi mematikan, dan langsung menuju naga tulang putih yang mengaum. Boom, kekuatan Wen Xiang jauh lebih rendah daripada Pangeran tertua Ciwen. Jika dia melancarkan serangan diam-diam saat Pangeran tertua lengah, dia pasti punya beberapa peluang. Namun, penampilan Pangeran tertua Ciwen membuktikan bahwa dia selalu waspada terhadap Wen Xiang. Kalau tidak, serangan baliknya tidak akan secepat itu. Energi kematian langsung lenyap. Wen Xiang ingin terus memadatkan energi kematian, tetapi tali pengikat jiwa telah mengikat tubuhnya. Vena spiritual di tubuhnya kehilangan kendali, dan bahkan pikiran spiritualnya pun tak dapat terkonsentrasi. Kemudian, naga tulang putih yang terbentuk oleh energi tersebut menghantam tubuh Wen Xiang dengan keras. Wen Xiang terpental mundur lebih dari 100 meter. Meskipun Pangeran tertua Ciwen tidak menggunakan kekuatan apapun dan hanya ingin memberi Wen Xiang pelajaran, Wen Xiang tetap terpukul begitu keras hingga tulang-tulangnya patah dan tubuhnya penuh memar. Darah menyembur dari mulutnya dan bahkan matanya pun menjadi sayu. Jika orang lain yang melakukannya, semangat juang terkuat sekalipun akan hancur oleh pukulan dahsyat ini, tetapi Wen Xiang tak pernah menyerah. Ia mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya dan membunyikan lonceng kematian. Bas lonceng pemakaman berbunyi,
dan sosok Su Tang tiba-tiba berputar dan jatuh ke dalam lonceng pemakaman. Ia melesat dan menghilang tanpa jejak. Kemudian lonceng pemakaman memancarkan tirai cahaya, menyelimuti Wen Xiang. Tubuh Wen Xiang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju lonceng pemakaman. Pangeran tertua Ciwen mencibir. Ia tidak terburu-buru bertindak. Ia memperhatikan Wen Xiang menghilang di balik lonceng kematian sebelum perlahan-lahan membentuk roh naga. Strategi hidup dan mati Wen Xiang sangat berguna baginya. Jika ia tidak mempertimbangkan hal ini, Wen Xiang pasti sudah mati ratusan kali. Kini, ia ingin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan lonceng kematian secara paksa dan melenyapkan semua harapan Wen Xiang. Tepat saat ujung jari pangeran tertua Ciwen hendak menunjuk lonceng kematian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik sambil berteriak, "Siapa itu?" "Bodoh, kau benar-benar datang!" Desahan pelan terdengar dari awan gelap. Meskipun bertindak sangat ceroboh, Pangeran tertua Ciwen, yang selalu memegang kendali atas segalanya, tersambar petir. Ia mundur 7 atau 8 langkah tanpa sadar, suaranya bergetar, "Kau si tua 6. Di antara kalian, saudara-saudara, yang ketiga dan ke-8 adalah yang paling pintar, sementara kalian secara alami bodoh, hanya sedikit lebih baik daripada yang ke-9. Suara dari awan itu berbicara perlahan, tapi meskipun kalian bodoh, kalian seharusnya bisa melihat sesuatu. Aku sungguh kecewa kalian masih belum tahu apa-apa. Kakak ke-6, karena kau sudah di sini, sekalian saja kau tunjukkan dirimu. Apa gunanya bersembunyi?" Pangeran tertua Ciwen sudah tenang saat itu dan berkata dengan dingin. "Bodoh, kau tahu siapa aku, tapi kau tak berani mengenaliku." Saat kata-kata itu terucap, sesosok muncul di kejauhan. Angin suram yang menyelimuti sekitarnya seakan merasakan tekanan dahsyat itu dan menghindar ke kiri dan kanan. Sosok itu tak lain adalah makhluk agung yang selama ini mengejar Su Tang di pasar gelap dan alam roh, Pangeran ke-6 Gongfu. "Kakak ke-6, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pangeran tertua Ciwen kata demi kata, "Mungkinkah kau ingin menghancurkan rencanaku?" "Hehehe." Pangeran ke-6 Gongfu tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau tertawakan?" teriak Pangeran tertua Ciwen. Meskipun ia tahu akan dirugikan begitu membuka mulut untuk bertanya, ia tetap tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Kau bohong pada dirimu sendiri. Apa kau khawatir kalau kau mengenaliku, kau akan kehilangan keberanian untuk bertarung sampai mati?" Pangeran ke-6 Gongfu berkata perlahan, "Bodoh, idiot, kenapa kau tidak memikirkannya? Kau punya energi naga yang melindungimu. Bagaimana mungkin kau membiarkan energi spiritual itu menjadi bumerang dan menghancurkan tubuhmu sendiri?" Pangeran tertua Ciwen tiba-tiba membeku, dengan awan berputar cepat di rongga matanya yang gelap. "Sangat mudah. Aku sedikit mengutak-atik pil pembebasanmu, jadi wajar saja kau tidak bisa menerobos." Pangeran ke-6 Gongfu tersenyum dan berkata, "Apakah kau mengerti sekarang?" "Mustahil. Ini mustahil." Pangeran tertua Ciwen tiba-tiba meraung. "Bodoh, Tuan Kunpeng awalnya adalah pelayan yang kuberikan padamu. Apakah menurutmu dia bersedia mengikutiku atau setia padamu?" tanya Pangeran ke-6 Gongfu. "Tuan Kunpeng," hehehe gumam Pangeran tertua Ciwen. "Hanya saja kau bisa menoleransinya." Pangeran ke-6 Gongfu tersenyum. "Singkatnya, ini kemurahan hati. Terus terang, ini kebodohan. Jika itu saudara-saudaramu, apakah penguasa Kunpeng masih hidup hari ini tidak diketahui." Pangeran tertua Ciwen tiba-tiba gemetar, tubuhnya hanya tinggal kerangka, mengeluarkan suara gemericik. "Rahasia 3 elemen dunia bawah hanya diketahui olehku dan kalian," lanjut Pangeran ke-6 Gongfu, "aku menyegel 3 elemen dunia bawah di sini. Kenapa aku tidak membawa orang lain bersamaku? Hanya kalian, karena kalian cepat atau lambat akan dijadikan pion oleh saudara-saudara kalian. Daripada itu, lebih baik kalian berguna bagiku." Pangeran tertua Ciwen tidak dapat berbicara lagi. "Ini tempat peristirahatanku, bukan tempat peristirahatanmu, dasar bodoh, kau terlalu banyak berpikir." Desah Pangeran ke-6 Gongfu. "Konon katanya harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri." Hahaha. Pangeran tertua Ciwen tiba-tiba tertawa aneh. "Seandainya salah satu dari kalian berbakti dan menawarkan bantuan, aku tidak akan terjebak dalam situasi ini." Suara Pangeran ke-6 Gongfu berubah dingin. "Aku tidak tahu siapa yang menghancurkan jiwa sejatiku, tetapi aku telah kehilangan kepekaanku sepenuhnya. Tampaknya, kemajuanku tidak akan pernah pulih. Rute pelarianku terhalang, dan 3 elemen dunia bawah telah menjadi satu-satunya jalan keselamatanku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian ikut campur? Kau awalnya ingin memaksaku ikut campur, kan? Kalau tidak, kenapa kau memerintahkan Tuan Kunpeng untuk mengutak-atik pil Due?" Suara Pangeran tertua Ciwen entah kenapa menjadi tenang. "Bodoh, kamu sudah membuat beberapa kemajuan." Pangeran ke-6 Gongfu mencibir, "Baik itu mengolah kehidupan maupun mengolah kematian, keduanya bias. Siklus hidup dan mati adalah jalan yang benar. Lihatlah mereka yang mengolah kehidupan, mereka memiliki perjalanan yang mulia, tetapi begitu mereka bertemu kematian, mereka tidak akan pernah bisa pulih. Lihatlah mereka yang mengolah kematian,
mereka hanya tahu bagaimana bersembunyi di sudut-sudut dan mengumpulkan energi kematian. Apa gunanya hidup? Jangan remehkan kata minat pada kehidupan. Berkultivasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Menikmati kesenangan hidup adalah sumber motivasi. Jika tidak, apa gunanya berkultivasi? Dari segelintir dewa kultivasi yang telah mati yang pernah kulihat sejak zaman kuno, kebanyakan dari mereka akhirnya menjadi tak berperasaan seperti tulang belulang yang layu, dengan sukarela melepaskan kultivasi mereka, dan hanya ingin tertidur selamanya. Mereka hidup terlalu lama dan tidak tertarik pada kehidupan. Yang lain ingin membalikkan kehendak surga dan berubah menjadi manusia hidup, tetapi sayangnya, mereka terlalu lama terperangkap dalam racun kematian dan kehilangan kultivasi mereka. Dalam sekejap mata, mereka akan menjadi abu. Kesenangan hidup, gumam pangeran tertua Ciwen dalam hati, seakan-akan dua kata itu menyentuh hatinya, andai saja ia masih punya hati. Aku memiliki beberapa kesadaran puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi aku enggan mengambil risiko apapun meskipun potensi kehidupan tak terbatas. Yang lebih mengerikan lagi adalah 3 elemen Herward mengandung racun mematikan yang mengerikan. Begitu kau terinfeksi, tak ada jalan kembali. Pangeran ke-6 Gongfu berkata perlahan, seseorang tanpa rencana jangka panjang pasti akan langsung dihantui kekhawatiran. Ketika aku menjelajahi medan bintang dan tak punya saingan, aku menyegel 3 elemen Herward di sini untuk memberiku jalan keluar. Hari ini, aku telah memutuskan untuk menjadi seorang kultivator kematian, dan aku juga harus memberiku jalan keluar. Racun mematikan itu milikmu, jadi kau masih bisa bertahan hidup untuk sementara waktu. Sedangkan 3 elemen Herward, itu milikku. Saat Pangeran ke-6 Gongfu berbicara, fluktuasi kekuatan spiritualnya berangsur-angsur menjadi lebih intens. Begitu ia selesai berbicara, sosoknya terbang ke udara dan berkata dengan dingin, ini milikku, kembalikan padaku. Pangeran tertua Ciwen menatap kosong ke arah sosok lawan yang mendekat, tetapi tidak bergerak sama sekali. Namun, Pangeran ke-6 Gongfu tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena ia teralihkan. Ia mengangkat tinjunya, dan sesaat kemudian, tinju Pangeran ke-6 Gongfu menghantam kepala Pangeran tertua Ciwen. Sebagian besar mahkotanya tertiup angin, dan awan gelap yang berputar-putar terlihat di udara. Segera setelah itu, Pangeran ke-6 Gongfu mengulurkan tangannya untuk meraih 3 elemen dunia bawah di awan gelap, tetapi Pangeran pertama Ciwen masih tidak bergerak. Pangeran ke-6 Gongfu merasa sangat bingung, dan gerakannya pun melambat. Pada saat ini, Pangeran pertama Ciwen membuka mulutnya. Ayah, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini, kata Pangeran Ciwen perlahan. Tengkorak yang pecah dengan bagian atas kepala yang hancur masih berbicara. Pemandangan itu sangat aneh. Pangeran ke-6 Gongfu tidak menanggapi. Ia mempercepat kekuatan spiritualnya, mencoba memisahkan 3 elemen dunia bawah dari awan gelap. Aku gagal menembus penghalang, dan setelah menerima petunjuk dari penguasa Kunpeng, aku meninggalkan segalanya dan bergegas ke sini. Mengingat kepribadianku, bukankah itu terlalu terburu-buru? Pangeran tertua Ciwen melanjutkan, aku tidak memiliki wawasan dan rencanamu, aku juga tidak menyimpan jalan keluar untuk diriku sendiri. Begitu kau memasuki gerbang kematian, tidak ada jalan kembali. Hal-hal seperti ini selalu membutuhkan pertimbangan yang matang. Pangeran ke-6 Gongfu mengangkat alisnya, tetapi saat ini ia tidak peduli. Ia pikir ia bisa memisahkan 3 elemen dunia bawah dengan segera, tetapi siapa sangka prosesnya terasa agak aneh, dan kekuatan spiritualnya tidak mampu mengendalikan 3 elemen dunia bawah. Sejujurnya, siapapun orangnya, dengan ayah sepertimu, sebodoh apapun mereka, mereka pasti akan merencanakan sesuatu. Hati rajamu bagaikan harimau, dan aku selalu berada di sekitar harimau dan serigala, jadi bagaimana mungkin aku tidak berpikir 2 kali. Pangeran tertua Ciwen tertawa aneh. Awalnya aku ceroboh. Kupikir aku yang paling tidak mengejutkan di antara begitu banyak saudara. Kau tak akan berani macam-macam dengan saudara kedua, keempat, ketujuh, dan kedelapan, padahal masih ada saudara ketiga dan kelima. Tapi kau memilihku, yang terlemah. Haha, sepertinya kepercayaan diri yang kau miliki saat mendominasi dunia perbintangan dulu sudah hilang. Wajah Pangeran ke-6 Gongfu berubah. Ia ingin menarik tangannya, tetapi mendapati awan gelap itu telah menjadi sangat lengket. Jika ia segera menariknya sekarang, ia mungkin akan mengeluarkan semua racun mematikan itu. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku gagal menembus penghalang, dan tubuhku pun layu. Aku sangat tertekan. Lalu, Tuan Kunpeng tiba-tiba menyebut kultivator yang telah meninggal lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan aku pun mengerti segalanya. Pangeran tertua Ciwen berkata perlahan, aku mengerti apa yang telah ia lakukan, dan terlebih lagi, apa yang ia inginkan dariku. Aku bergegas ke sini untuk menyelamatkanmu agar tidak menunggu terlalu cemas. Kau tahu aku masih punya sedikit rasa bakti. Wajah Pangeran ke-6 Gongfu memucat. Sesaat ia lupa apa yang harus dilakukan dan menatap kosong ke arah kerangka di depannya. Ayah, kau bilang aku hampir tak bisa bertahan ayah, kau salah, kata Pangeran tertua Ciwen. Yang benar-benar ingin bertahan hidup adalah kau.
Demi meraih secercah kehidupan itu, demi memulihkan kemajuanmu sendiri, kau tak akan ragu menghabisi kami, saudara-saudara, satu persatu. Selama kau bisa bertahan hidup, bahkan jika kau harus menjadi guk-guk yang mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan, kau akan bahagia karenanya. Kebahagiaan hidup yang kau bicarakan hanya untukmu, kan? Bertahan hidup Pangeran Tertua Ciwen akhirnya tertawa, tengkoraknya yang retak berdenting. Fakta bahwa aku bergegas ke sini begitu cepat membuktikan bahwa aku tidak berniat untuk bertahan hidup. Yang benar-benar ingin kulihat adalah wajah dan matamu sekarang cek-cek sungguh luar biasa. Siapa yang memberimu nasihat sedangkan kau tidak punya pikiran seperti itu? Pangeran ke-6 Gongfu tetap tenang dan berkata dengan dingin. Lupakan saja, ayah, kata Pangeran Tertua Ciwen dengan suara yang lebih dingin lagi. Sejak aku tahu ayah bersedia menyerang ibuku dengan segala cara demi merebut catatan pembasmi ibel, aku benar-benar tersadar. Aku diam saja dan bersikap sangat baik. Aku hanya ingin menunggu sampai aku cukup kuat untuk melawan ayah, lalu membalaskan dendam ibuku, tetapi ayah telah mendorongku ke ambang keputusasaan, jadi aku tak punya pilihan selain melawan ayah. Ketika Pangeran ke-6 mendengar Ciwen menyebut ibu, ia benar-benar tercengang. Seolah-olah kata itu menjadi hambatan terbesar di hatinya, dan raut wajahnya berubah. Saat kau pertama kali keluar dari langit berbintang, para kultivator hanya tahu tentang naga ungu. Naga sungguhan kau bukan apa-apa, kata Pangeran Tertua Ciwen kata demi kata. Ya, kau pernah terluka demi ibu, tapi bagaimana ibu memperlakukanmu? Ia menggunakan ramuan untuk mengganti tulangmu, menggunakan darah nirvana untuk menyatukanmu dengan tubuhnya, dan bahkan mengajarimu rahasia kehidupan abadi. Dengan catatan pembasmi ibel di tangan ibu, ia tak akan pernah menyakitimu. Hanya karena metodemu terlalu kejam, ia berulang kali menegurmu. Kau berpura-pura berubah menjadi lebih baik, padahal sebenarnya kau sudah menyimpan niat menghabisi. Pangeran ke-6 Gongfu menarik napas panjang dan mencoba menarik tangannya lagi, tetapi masih tidak bisa menghilangkan awan gelap itu. Ibu sudah begitu baik padamu, tapi kau tak hanya menyakitinya, kau juga mencabut urat dan mematahkan tulangnya untuk dijadikan harta karun ajaib, bahkan sumsumnya kau gali untuk dijadikan ramuan. Kau benar-benar tak punya hati nurani. Pangeran Tertua Ciwen tiba-tiba meraung, dan gelombang suara bergulung ke segala arah bagai tsunami, menyapu bersih aura mematikan yang berputar-putar di sekelilingnya. Di sekeliling Pangeran Tertua Ciwen, bongkahan api ungu mengembun. Mata Pangeran ke-6 Gongfu memerah dan ia mundur tanpa sadar. Ia menarik tangannya keluar dari tengkorak, tetapi awan gelap masih melilit telapak tangannya. Pangeran ke-6 Gongfu tidak peduli dengan racun mematikan itu dan langsung meraung, kabut ungu jalang itu yang memberikannya padamu. Bukan hanya kabut ungu, aku juga tahu keberadaan pedang pengendali dan cermin pembasmi ibel. Sedangkan untuk catatan pembasmi ibel, pasti ada di tangan aliansi Dao Surgawi. Pangeran Tertua Ciwen mencibir, setelah kau melukai ibuku, kau seharusnya melarikan diri lebih awal, tetapi kau bersikeras menggunakan tulang ibuku untuk memurnikan harta spiritual. Akibatnya, kau dicegat oleh Dewa Langit Sejati. Inilah pembalasanmu. Bodoh, beraninya kau bicara soal pembalasan padaku, kata Pangeran ke-6 Gongfu dingin. Ia sangat terkejut dengan penampilan Pangeran pertama Ciwen barusan, sehingga pikirannya kacau, tetapi tak lama kemudian, ia pun tenang. Hilangnya jiwa sejatimu pasti sangat menghancurkanmu, kan? Kalau tidak, kau tak akan memilih menjadi kultivator yang mati. Pangeran tertua tampak sangat gembira, seolah-olah ia telah menyimpan kata-kata ini terlalu lama di dalam hatinya, dan kini akhirnya ia punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Ia harus mengungkapkannya dengan lantang. Kau bilang kami tak akan membantumu, kau tak berbakti demi keinginanmu sendiri. Kau telah mengkhianati langit dan bumi, menghabisi istrimu, dan menyakiti teman-temanmu. Sekarang, siapa yang akan membantumu saat kau dalam kesulitan? Siapa yang berani membantumu? Awalnya kupikir karena kau bertekad untuk menyendiri, kau akan senang menyendiri, berjalan sendiri, tapi aku tak menyangka kau hanya seorang pengecut yang menyalahkan orang lain. Cukup, Pangeran ke-6 Gongfu tiba-tiba meraung. Karena tertimpa masalah, ia kehilangan kejayaannya dan hanya bisa bersembunyi di istana ungu milik Pangeran ke-9 Jiaotu. Keputusasaan dan ketakutan di hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. Perkataan Pangeran tertua Ciwen sangat menyakitinya. Bagaimanapun, ia pernah menjadi makhluk agung yang mendominasi pel ini. Jika musuh yang mengejeknya, ia masih bisa mengabaikannya, tetapi orang di hadapannya adalah anaknya sendiri, dan ia selalu menganggap Pangeran tertua Ciwen bodoh dan ceroboh. Bagaimana mungkin anak seperti itu berani bersikap begitu sombong di hadapannya? Ia tak bisa lagi menoleransi hal itu. Setelah mendengar raungan itu, Pangeran ke-6 Gongfu mengangkat tinjunya dan menyerang Pangeran pertama Ciwen. Naga sejati memiliki 9 keahlian. Keahlian yang diwariskan kepada Pangeran ke-9 Jiaotu adalah rahasia kehidupan abadi. Keahlian yang diwariskan kepada Pangeran ketiga Bian adalah kekuatan naga abadi. Keahlian yang diwariskan kepada Pangeran pertama Ciwen adalah memindahkan gunung dan sungai dalam satu nafas, dan Pangeran ke-6 Gongfu mahir dalam murka Dewa Naga.
Ketika para kultivator biasa bertarung, mereka terutama mengandalkan latihan teknik spiritual, melepaskan harta spiritual, dan kemudian memusatkan pikiran spiritual mereka untuk mendapatkan bantuan. Jika mereka maju, daya mematikan harta spiritual mereka akan meningkat, dan jika mereka mundur, pertahanan mereka sendiri akan meningkat pesat. Pangeran ke-6 Gongfu tidak membutuhkan pusaka apapun, kesadaran ilahiyahnya adalah senjatanya. Saat tinjunya terangkat, sebuah bola cahaya keemasan bersiul terbang menuju Pangeran Tertua Ciwen. Pangeran Tertua Ciwen bergoyang mundur, lalu melepaskan kekuatan yang menggerakkan gunung dan sungai. Energi naga bertemu dengan cahaya keemasan yang ditembakkan oleh Pangeran ke-6 Gongfu tanpa menyerah. Boom dalam tabrakan langsung, cahaya keemasan menghilang tanpa jejak, dan energi naga juga tersebar. Ayah, ini benar. Pangeran Tertua Ciwen tertawa dan berkata, jangan bicara soal bakti kepada saya tanpa alasan. Itu terlalu memalukan. Saya pikir Anda sudah bertahan lebih dari 10.000 tahun, gigi Anda hampir hilang, dan cakar Anda tidak cukup tajam, jadi Anda malah berdebat dengan saya. Mata Pangeran ke-6 Gongfu sedingin es. Ia mengangkat tinjunya lagi, tetapi tubuhnya bergetar tanpa sadar. Ia menatap tangannya. Awan gelap telah menyatu dengan daging dan tulangnya. Ia dapat dengan jelas melihat 3 titik bintang memancarkan cahaya dingin di pembuluh darahnya dan perlahan bergerak ke atas. Niat menghabisi Pangeran ke-6 Gongfu tiba-tiba memudar. Ia berhenti sejenak dan berkata dengan suara berat, bodoh. Gunakan kabut ungu untuk melarutkan racun mematikanku, dan aku tidak akan menghabisimu. Hahaha, berhentilah bermimpi. Merupakan kehormatan besar bagiku untuk secara pribadi melakukan hal yang paling tidak ingin kau lihat. Pangeran Tertua Ciwen tertawa lagi. Ekspresi Pangeran ke-6 Gongfu menjadi rumit, dan ia mengalihkan pandangannya ke angin gelap yang berembus di dekatnya. 3 elemen dunia bawah memang merupakan jalan keluar yang ia tinggalkan untuk dirinya sendiri di masa mudanya, tetapi ia tidak benar-benar ingin menjadi seorang kultivator yang mati. Memanfaatkan kesempatan ini, ia ingin mencoba menciptakan dunia baru. Konon, dewa sejati dapat hidup berdampingan dengan alam semesta, tetapi Pangeran ke-6 Gongfu tahu bahwa itu tidak benar. Seperti kata pepatah, ada kehidupan dan pasti ada kematian. Dewa sejati hanya mengandalkan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk memperpanjang hidup mereka hingga batas yang tak terbayangkan oleh para kultivator biasa. Dengan meninggalkan gerbang kehidupan dan tidak memasuki praktik kematian, ia mungkin dapat mencapai pembebasan sejati, tanpa kelahiran atau kematian, dan secara alamiah menjadi abadi tanpa keberadaan. Dengan kata lain, bahkan mungkin baginya untuk berjalan keluar dari medan bintang dan memasuki dunia yang seharusnya ada dalam teori tetapi belum pernah disentuh oleh kultivator manapun. Dunia yang lebih tinggi, sebenarnya, sulit bagi Pangeran Ciwen untuk mengancamnya. Sekalipun pihak lain memiliki kabut ungu, ia punya cara untuk menghadapinya. Namun, Pangeran Ciwen tidak berharap untuk menyakitinya. Ia hanya ingin menyerahkan segalanya dan menciptakan masalah baginya, membuatnya tak berdaya. Jika tidak ada cara untuk menyembuhkan racun mematikan itu, ia pasti akan menjadi seorang kultivator yang mati, dan kemudian semua cetak biru yang telah ia buat sejak lama akan hancur. Bodoh, kau masih punya secercah harapan. Apa kau benar-benar ingin menyerah, kata Pangeran ke-6 Gongfu dengan suara berat. Hei Pangeran Tertua Ciwen tertawa aneh, aku mengangkat pedang pengendali dan cermin pembasmi ibel hanya untuk tidak membiarkan diriku keluar. Oke, Pangeran ke-6 Gongfu tak kuasa lagi menahan amarahnya. Ia tiba-tiba melompat dan mendesak Pangeran pertama Ciwen di udara. Kali ini, Pangeran ke-6 Gongfu akhirnya menyerang dengan sekuat tenaga, dan inilah yang diinginkan Pangeran pertama Ciwen. Pertempuran antara dua makhluk agung itu benar-benar pecah. Di alam spiritual lonceng kematian, Wen Xiang pucat dan terbaring lemas di rumput, sementara Su Tang berlutut di sampingnya, dengan hati-hati mengamati luka-luka Wen Xiang. Kita masih terlalu muda, kata Wen Xiang dengan susah payah. Sebenarnya tidak masalah jika dia tidak bicara, tetapi begitu dia bicara, darah terus mengalir dari mulutnya. Jangan terlalu dipikirkan. Pangeran tertua, bagaimanapun juga, adalah monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun. Jika kau bisa mengalahkannya, itu keberuntungan. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, itu akal sehat. Su Tang berkata lembut, jangan bicara. Aku baik-baik saja. Wen Xiang terbatuk ringan. Hidup atau matiku tidak ada gunanya. Rasanya sulit bagiku untuk ingin mati, hehe. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual terdengar dari jauh, dan sesosok datang dan mendekati sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu tak lain adalah Zhong Yiye. Ia mendarat lebih dari 10 meter jauhnya, menatap Wen Xiang dengan cemas. Ia kemudian melangkah maju dan, saat melihat Su Tang, tertegun. Tuan, kenapa Anda? Yiye? Apa kabar, tanya Su Tang lembut. Saya baik-baik saja, dia melirik sekilas ke arah wewangian itu dan bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa, tuanku? Tepat saat Su Tang hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari alam roh. Langit berguncang hebat,
bumi berguncang terus-menerus, dan cahaya yang masuk ke alam roh langsung meredup. Su Tang tiba-tiba berdiri. Pangeran tertua Ciwen ada di luar, mencoba menghancurkan benih rohmu. Biarkan dia berbuat sesuka hatinya. Kita tidak bisa bertahan lama di sini. Aku akan keluar dan menghadapinya. Jangan kembali. Wen Xiang tampak cemas. Su Tang mengabaikan Wen Xiang, membentangkan sayap ibelnya, dan terbang bagai kilat, melesat menuju tirai cahaya di udara. Zhong Yiye melihat bahwa Wen Xiang tampaknya tidak ingin Su Tang pergi, jadi ia bereaksi sangat cepat, segera mengaktifkan formula spiritualnya, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tirai cahaya, lalu berteriak berhenti. Saat berikutnya, sosok Su Tang bergegas ke tirai cahaya dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Zhong Yiye tercengang. Wen Xiang juga sangat terkejut. Ia menatap layar cahaya yang berkedip-kedip itu lama sekali, dan tiba-tiba raut ngeri muncul di matanya, seolah teringat sesuatu. Su Tang tidak mungkin tinggal diam. Wen Xiang baru saja mengatakan bahwa niat awalnya adalah mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi ia mendapati nyawa Su Tang sudah di ujung tanduk, jadi ia harus bersiap untuk menarik perhatian Pangeran Tertua Ciwen dan mencoba merebut benih pohon di cincin Pangeran Tertua Ciwen untuk menyelamatkan Su Tang. Alasan mengapa dia terjebak dalam lonceng kematian adalah karena Su Tang, jadi dia harus menjadi orang pertama yang melangkah maju dan bertarung sampai mati. Su Tang bergegas keluar dari lonceng kematian dan tiba-tiba melihat serangkaian arus kuat seperti tsunami meledak di depannya, dan lonceng kematian itu seperti batu kecil, berguling tak berdaya di arus kuat tersebut. Su Tang pertama kali melihat Pangeran Tertua Ciwen, dan kemudian melihat seorang pria paruh baya yang tampak familiar. Pria paruh baya itu juga melihat Su Tang, dan keduanya tercengang hampir pada saat yang bersamaan. Su Tang mengenali pihak lain. Pihak lain itu adalah makhluk agung yang mengejarnya di alam spiritual. Jika ia tidak secara kebetulan merebut jimat pelarian Xuan Yue Xingjun, ia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat rumit, menunjukkan ketidakpercayaan, kecurigaan, sakit hati, kebencian, dan kepanikan. Matanya sungguh bisa menyimpan begitu banyak emosi sekaligus. Detik berikutnya, hanya pria parubaya itu yang tersisa di hadapan Su Tang. Ia tahu jika ia kalah dan melarikan diri melawan Pangeran Tertua Ciwen, kemungkinan besar Pangeran Tertua Ciwen tidak akan mengejarnya mati-matian, karena Pangeran Tertua Ciwen baru saja berubah menjadi tulang gelap dan masih membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kemajuannya. Dan pria parubaya itu adalah musuh terbesarnya sejauh ini. Pangeran ke-6 Gongfu tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Su Tang. Su Tang pun membentangkan sayap ibelnya dan terbang lurus ke arahnya. Mereka bergerak pada saat yang sama, dengan niat menghabisi yang sama terpancar di mata mereka, dan urat spiritual mereka mengalir dengan kekuatan penuh, memancarkan aura yang sama yang tidak dapat didamaikan. Di antara ketiga orang ini, Pangeran Tertua Ciwen adalah yang paling bingung. Ia sangat linglung dan berhenti bergerak. Su Tang tahu betul bahwa jika naga sejati kuno benar-benar menduduki istana ungu milik Pangeran ke-6 Gongfu, dia pasti akan bisa merasakan bahwa jiwa sejatinya telah ditempa olehnya, dan yang terjadi selanjutnya pastilah pertarungan hidup dan mati tanpa ada ruang untuk kompromi. Segera setelah itu, Su Tang menghunus busur panjangnya dan mengaktifkan jiwa tiga panah membara, sementara Pangeran ke-6 Gongfu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Ia mengangkat tinjunya dengan sangat lambat, seolah-olah sedang berjuang. Saat tinjunya dilempar, bola-bola cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi naga-naga terang, berputar ke arah Su Tang. Krek, suara krek menggema dari tengkorak Pangeran Tertua Ciwen, yang retak. Itu adalah serangan 9 naga, juga teknik spiritual terkuat dari murka Dewa Naga. Ia tak habis pikir, kebencian macam apa yang dipendam kedua belah pihak hingga mampu mendorong pihak lain untuk melancarkan jurus mematikan seperti itu, dengan mengorbankan kedua belah pihak. Dengan kata lain, serangan 9 naga seharusnya ditujukan padanya, Pangeran Tertua Ciwen. Tak hanya Pangeran ke-6 Gongfu, Su Tang juga mengeluarkan jurus pembunuh terkuatnya. Anak panah pertama ditembakkan dengan marah. Kekuatan spiritual Su Tang sangat dahsyat, dan kecepatan melepaskan 3 anak panah api juga sangat cepat, yang dapat diselesaikan dalam sekejap. Namun, 9 naga raksasa yang ditembakkan lawan tampaknya telah melintasi jarak ratusan meter dalam sekejap. Su Tang siang berpura-pura tidak melihat apa-apa dan terus menarik tali busur. Anak panah kedua dan ketiga ditembakkan satu demi satu. Begitu anak panah pembakar dewa terlepas dari tali busur, tubuhnya sudah terjepit di tengah 9 naga raksasa, membuatnya tak punya waktu untuk menghindar. Para biksu saling bertarung, beberapa di antaranya seperti petinju di atas ring, hanya saja tidak ada wasit. Mereka akan melepas sarung tinju mereka sedikit demi sedikit untuk menunjukkan semangat juang mereka. Hanya sedikit orang yang akan bertarung sampai mati begitu mereka bertemu. Lagi pula, hidup hanya sekali, jadi lebih baik berhati-hati. Su Tang dan Pangeran ke-6 Gongfu bagaikan 2 orang biadab yang bermusuhan. Ketika mereka bertemu, tanpa sepatah kata pun,
salah satu dari mereka mengayunkan kapaknya dan mulai menebas, sementara yang lain mengayunkan pedangnya dan mulai menebas, sama sekali mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan kehilangan akal sehat. Pertarungan habis-habisan seperti itu biasanya tidak berlangsung lama, dan hidup mati bergantung pada momen tersebut. Su Tang harus mengerahkan seluruh tekad mentalnya untuk memaksimalkan kekuatan tiga panah membara. Ia tak punya tenaga tersisa untuk melebarkan sayap ibelnya dan menghindar. Pangeran ke-6 Gongfu juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Ia harus membuat serangan 9 naganya mencapai efek menghabisi dalam satu serangan. Begitu lawan benar-benar memahami misteri jiwa sejati, ia pasti akan dikalahkan. Su Tang tidak mempedulikan kekuatan tubuhnya, dan Pangeran ke-6 Gongfu tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan anak panah yang datang dari langit. Serangan kedua belah pihak saling berbalas. 3 anak panah yang menyala itu bagaikan hantu, menembus energi naga yang berputar, tanpa menimbulkan efek apapun pada serangan 9 naga. Setelah Pangeran ke-6 Gongfu melancarkan serangan, ia menyadari bahwa seberkas anak panah sedang mendekat. Sebenarnya dia sudah melihatnya, tetapi karena konsentrasinya yang penuh, otaknya secara otomatis memblokir semua gangguan, dan tidak ada banyak perbedaan antara melihatnya dan tidak melihatnya. Pangeran ke-6 Gongfu buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis. Hanya ini yang bisa ia lakukan di sisa waktu. Su Tang juga punya sedikit waktu, tetapi ia tidak menghindar. Sebaliknya, ia mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan melemparkan catatan pembasmi ibel dengan pukulan backhand-nya. Anak panah ketiga masih beterbangan di udara, dan kekuatan dari 3 anak panah yang menyala itu belum sepenuhnya dilepaskan, namun Su Tang memanggil catatan pembasmi ibel, dan mentalitas putus asanya terungkap sepenuhnya. Su Tang hanya punya 2 harta ajaib yang berpotensi melukai naga sejati kuno. Jika dia punya beberapa lagi, dia juga akan membuang semuanya tanpa menyisakan satu pun. Kalau kita bertarung, kita akan bertarung dengan gigih dan tegas. Kalau kamu tidak mati, aku yang akan mati. Itu saja. Bum Su Tang terkena energi naga. Pikiran spiritual pelindung tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tubuhnya langsung ditelan oleh energi naga. Anak panah pertama yang ditembakkan Su Tang melewati lengan Pangeran ke-6 Gongfu dan menembus alisnya. Tubuh Pangeran ke-6 Gongfu tiba-tiba menegang, lalu dia mengeluarkan raungan ketakutan 3 panah membakar. Dalam sepersekian detik itu, Pangeran ke-6 Gongfu merenungkan banyak hal. Hubungan karma macam apa yang tak terjelaskan antara dia dan kultivator pencipta 3 panah membara, bukankah menghancurkannya sekali saja sudah cukup, mereka akan menghancurkannya untuk kedua kalinya. Namun, 3 anak panah yang menyala telah ditembakkan, dan tak ada gunanya menghindar. Pangeran ke-6 Gongfu menatap anak panah kedua dan ketiga yang melesat ke arahnya dengan tatapan kosong. Detik berikutnya, anak panah itu menembus tubuhnya, dan Pangeran ke-6 Gongfu meraung nyaring. Ia kembali merasakan sakit yang pernah ia alami sebelumnya. Namun, bukan itu yang paling membuatnya takut. Sebuah buku besar yang memancarkan cahaya keemasan muncul di langit pada suatu saat, dan tirai cahaya yang turun itu menyelimutinya. Cahaya seharusnya tidak memiliki bobot, tetapi Pangeran ke-6 Gongfu merasa seolah-olah ia sedang memikul ribuan gunung di punggungnya, dan tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Hancurkan catatan ibel. Pangeran ke-6 Gongfu melolong lagi. Meskipun kekuatan naga asli telah menurun, seharusnya tidak ada masalah menghancurkan semut seperti Su Tang. Namun, harta spiritual yang dilepaskan Su Tang terlalu terarah. Naga asli dapat mengendalikan Pangeran ke-6 Gongfu hanya karena jiwanya telah menempati istana ungu Pangeran ke-6 Gongfu. Panah pertama dan kedua melukai Pangeran ke-6 Gongfu dan tidak ada hubungannya dengannya, tetapi panah ketiga dapat merenggut nyawanya. Jiwanya telah membusuk hingga ekstrim dan tak mampu lagi menahan kerusakan fatal seperti itu. Catatan pembasmi ibel yang muncul di udara membuatnya semakin putus asa. Belum lagi sekarang, di masa keemasannya, ia masih takut pada catatan pembasmi ibel, kalau tidak, ia tak akan segan-segan menghabisi istrinya. Boom, rekor pembasmi ibel menukik turun dari langit dan menindas Pangeran ke-6 Gongfu di tengahnya. Pada saat ini, cahaya keemasan redup tiba-tiba muncul dari belakang kepala Pangeran ke-6 Gongfu, berkedip beberapa kali, lalu menghilang diterpa angin suram. Boom, boom, boom. Di sisi lain, energi serangan 9 naga melonjak liar, dan tubuh Su Tang berguling-guling seperti karung robek di bawah bombardir energi tersebut. Ketika ia jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya menjadi lemas dan ia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Su Tang dan Pangeran ke-6 Gongfu keduanya terluka, sementara Pangeran pertama Ciwen terdiam cukup lama, tiba-tiba terkekeh, lalu perlahan duduk bersila di tanah. Awalnya ia ingin mati dengan berani, tetapi akhirnya justru menjadi orang yang diuntungkan. Takdirlah yang membuatnya tertawa dan menangis. Su Tang berjuang keras untuk mengeluarkan segenggam abu dewa, lalu segera mempraktikkan seni kehidupan abadi. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menempel di tubuhnya, lalu bintang-bintang itu menembus ke dalam dagingnya, dan luka-lukanya pun sembuh dengan cepat.
Setiap kali Sutang melatih keterampilan spiritualnya, tubuhnya memancarkan nyala api redup, dan tampaklah seekor naga raksasa menari dalam nyala api itu. 3 panah membara catatan pembunuhan Ibel seni kehidupan abadi jiwa sejati gumam pangeran tertua Ciwen dalam hati. Saat ini, ia tampak memahami segalanya, tetapi ia juga memiliki lebih banyak keraguan. Dalam waktu singkat, Sutang telah pulih sepenuhnya. Ia mengangkat tangannya untuk mengambil catatan pembasmi Ibel dan membukanya perlahan. Ia melihat pangeran ke-6 Gongfu tersegel di dalamnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya dengan dingin ke arah pangeran pertama Ciwen. Dia agak bingung. Baru saja adalah waktu terbaik bagi pangeran Ciwen untuk bertindak, tetapi perilaku pangeran Ciwen agak tidak normal. Dia malah duduk diam di sana dan membiarkannya pulih. 3 panah membara tak lagi bisa diaktifkan, dan catatan pembasmi Ibel juga telah menyegel pangeran ke-6 Gongfip. Sebelum menyempurnakan pangeran ke-6 Gongfip, catatan pembasmi Ibel telah kehilangan efeknya. Namun, ia tak punya jalan keluar dan hanya bisa memilih untuk terus bertarung. Sutang perlahan berjalan menuju pangeran tertua Ciwen dan berkata lembut, sekarang giliranmu. Seekor naga melahirkan 9 putra, masing-masing berbeda. Aku tidak terlalu suka bertarung. Pangeran tertua Ciwen menjawab dengan tenang, kecuali, sebagai pilihan terakhir, kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tentu saja, Sutang tidak akan mempercayai apa yang dikatakan pangeran tertua Ciwen. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Tulang-tulang pangeran tertua Ciwen tampak perlahan menghilang, terutama tubuh bagian bawahnya. Telapak kakinya pun hilang. Kau telah mencapai apa yang ingin kulakukan tetapi selalu tak mampu kulakukan, kata pangeran tertua, Ciwen. Demi kebaikanmu, kuingatkan kau bahwa 3 elemen dunia bawah disegel bersama ular Gongfu dalam catatan pembasmi Ibel. Racun mematikan meresap ke dalamnya. Jika kau tidak menemukan cara untuk mengambil 3 elemen dunia bawah dengan cepat, kekuatan catatan pembasmi Ibelmu akan sangat berkurang, dan bahkan mungkin tak berguna. Oh, jantung Sutang berdebar kencang dan dia membuka kembali catatan pembasmi Ibel. 1030.